Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat semua, selamat pagi semuanya ya. Selamat datang di webinar spesial bareng belajar ta'aruf gitu ya. Mungkin di antara teman-teman ini ada beberapa nama yang saya lihat sering ya ikut webinar belajar ta'aruf ya, Masya Allah ya. Bagi teman-teman yang belum menggunakan nama aslinya ya, merek handphone ya, mohon ya diganti dengan nama asli ya. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Sebelumnya saya memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa pagi hari ini kita menggunakan fasilitas namanya Zoom Webinar. Ya, Zoom Webinar ya, jadi bukan Zoom Meeting. Jadi Zoom itu punya beberapa fitur ya, salah satunya ada Zoom Meeting. Zoom Meeting itu yang semua peserta itu bisa memunculkan video. Semua peserta bisa memunculkan audio. Itu Zoom Meeting. Ya, cocoknya untuk apa? Untuk rapat ya, namanya meeting ya, untuk sebuah pertemuan gitu ya. Sementara webinar, Zoom webinar cocoknya adalah untuk webinar ya, atau website seminar gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman semua. Jadi hari ini bagi yang mungkin baru pertama kali mengalami atau mencoba mencoba pengalaman dengan Zoom webinar, mungkin agak bingung gitu ya, kenapa baru masuk kok video saya nggak ada, kok audio saya nggak ada ya. Memang nggak ada. Jadi yang muncul audionya, yang muncul videonya hanya narasumber saja. Jadi teman-teman semua aman ya. Nah kita biasanya untuk acara-acara yang banyak pesertanya, itu kita menggunakan Zoom-nya Zoom webinar ya. Apalagi acara-acara yang yang banyak lalu nyampur gitu ya, karena kadang ada aja gitu ya, meskipun nggak sering ada aja itu yang iseng gitu ya, nyatatin nama wanita dan sebagainya, Masya Allah gitu ya. Untuk menghindari hal tersebut, jadi peserta nggak tahu ya siapa aja nih yang ikut, jadi nggak tahu namanya juga nggak tahu gitu ya. Jadi teman-teman semua nggak perlu khawatir juga, termasuk juga saya hanya tahu nama teman-teman sebagai peserta saja. Dan tidak ada di sini kelihatan videonya. Jadi jangan khawatir, oh jangan-jangan nih video saya kelihatan nih oleh Uda Agus, enggak gitu ya. Zoom tentu tidak selugu itu ya membuat sistem gitu ya. Itu kan sangat mengganggu privasi orang ya. Teman-teman nggak tahu, sementara orang lain bisa lihat video. Jadi nggak akan seperti itu insya Allah. Jadi gitu aja ya teman-teman semua ya, karena udah jam 9 langsung aja kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, cintanya, kasihnya dan sayangnya kita bisa bertemu ya, kita bisa berjumpa di webinar pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah ini hari Minggu, hari yang harusnya mungkin teman-teman buat santai, buat jalan-jalan, atau bahkan mungkin sebagian jomblo yang lain jam segini masih tidur ya. Tapi teman-teman semua alhamdulillah memilih dan memutuskan untuk belajar. Ini menurut saya adalah pilihan yang luar biasa. Jadi selamat ya buat teman-teman semua yang hadir di sini, karena teman-teman semua beda ya, jomblo yang beda gitu ya. High quality ya, insya Allah ya, jomblo yang high quality. Sahabat semua, salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena beliau lah yang memberikan kepada kita tuntunan ya, teladan, contoh ya, bagaimana dalam berkegiatan apapun dalam kehidupan ini itu ada contohnya, ada teladannya dari Rasulullah ya. Mulai dari hal yang paling sederhana, ke kamar mandi itu ada tuntunannya, makan ada tuntunannya, minum ada tuntunannya, termasuk juga pernikahan, termasuk juga berumah tangga ada tuntunannya. Ya, termasuk juga hal-hal yang jauh lebih besar dari itu. Jadi kalau misalnya kita tanya, dari mana sih kita mau belajar yang terbaik di dunia ini, ya dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, sahabat semua, insya Allah ini adalah webinar kita ya dengan tema agar ta'aruf sukses di pelaminan gitu ya. Karena ini banyak banget pertanyaan yang muncul masuk biasanya
kalau kita bikin Q&A di Belajar Ta'aruf itu sering muncul tuh biasanya. Ya, sering muncul pertanyaan gimana sih biar ta'arufnya itu sukses ke pelaminan. Nah, ini sekarang kita hadirkan ya untuk teman-teman semua. Oke, saya akan share materinya. Nah, materi kita adalah agar ta'aruf sukses di pelaminan. Agar ta'aruf sukses ke pelaminan, gitu ya. Atau kayak KUA gitu ya. Mungkin antara teman-teman nggak semuanya yang mau ke pelaminan ya, nggak resepsi gitu. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Kalau nggak kenalan nggak asik gitu ya. Jadi terbingung, ini siapa nih yang ngomong gitu ya. Nah, salam kenal teman-teman semua. Bagi yang mungkin baru pertama kali ikut kegiatannya Belajar Ta'aruf, saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus ya. Uda itu bukan nama, Uda itu panggilan ya, panggilan untuk laki-laki yang berasal dari Minangkabau ya, Sumatera Barat gitu ya. Jadi kalau misalnya dari Sunda itu ada ya panggilan khusus laki-lakinya adalah Akang, AA ya. Kalau dari Jawa mungkin Mas gitu ya. Kalau dari Sulawesi mungkin ada panggilannya Daeng, maka di Sumatera Barat itu ada panggilannya Uda ya. Minangkabau khususnya ya, yang suku Minang gitu. Jadi teman-teman semua, sahabat semua, kalau mau nanya, mau mengajukan pertanyaan atau mungkin ketemu saya di luar ya atau di mana gitu kan. Nah, boleh disapa dengan Uda Agus ya. Jadi nggak perlu yang Ustaz ya, nggak perlu gitu juga ya. Jadi udah Agus aja cukup ya, panggilan formal aja udah Agus, atau bahkan kalau mau manggil nama aja juga nggak apa-apa. Ya karena mungkin kita juga nggak jauh beda ya usianya teman-teman semua. Saya SMA-nya lulus tahun 2009 ya, mungkin di antara teman-teman ada yang sama-sama kelulusan 2009 ya dengan saya. Ya paling ya seusia lah kita ya, sepantaran gitu. Alhamdulillah saat ini aktivitasnya penulis ya. Aktivitas utama saya sebenarnya nulis, alhamdulillah udah hampir berapa ya, 11 tahun mungkin ya di dunia kepenulisan. Macam-macam nulisnya ya. Kalau buku alhamdulillah yang terbit atas nama sendiri 8 ya, tapi kalau yang terbit atas nama orang lain gitu ya, atas nama institusi itu lebih dari 30 ada. Karena saya dulu juga sebagai seorang ghostwriter ya, penulis hantu, jadi namanya nggak ketahuan ya. Jadi menuliskan untuk lembaga, menuliskan untuk perorangan yang mungkin perlu dituliskan buku. Sampai pada akhirnya alhamdulillah nulis buku sendiri juga. Ya, alhamdulillah ada 8 buku dengan tema-tema pranikah. Nah, selain itu teman-teman semua, saya juga mengasuh kelas online Belajar Ta'aruf ya. Belajar Ta'aruf ini adalah wadah untuk belajar pranikah. Ya, perlu saya sampaikan lagi, wadah untuk belajar pranikah, bukan biro jodoh. Bukan biro ta'aruf. Nah, ini sering nanya, ini gimana caranya ta'aruf di Belajar Ta'aruf? Nggak ada caranya. Karena di sini kita belajar. Ya, kita di sini bukan biro ta'aruf atau bukan biro jodoh. Jadi yang follow Belajar Ta'aruf, yang join Belajar Ta'aruf berarti niatnya perlu diluruskan bahwa untuk belajar. Ya, alhamdulillah Belajar Ta'aruf ini udah berjalan 4 tahun ya, dan juga sudah ada alumni yang ikut itu kalau misalnya total dari awal sampai sekarang itu sekitar 18.000. Wah, Masya Allah ya, banyak banget ya. Itu kalau misalnya kita kumpulkan di Gelora Bung Karno ya, di GBK itu penuh gitu ya. Para alumni juga alhamdulillah udah banyak yang menikah gitu ya, udah punya anak jadi emak-emak dan sebagainya lah ya. Jadi memang dalam perjalanannya kita mendampingi sahabat-sahabat muda ya dalam hal edukasi pranikah. Karena banyak alumni yang udah nikah ya kita hadirkan lagi kelanjutannya, yaitu adalah Akademi Pernikahan. Nah, Akademi Pernikahan ini salah satu wadah belajar tapi khusus pembelajaran pernikahan. Ya, ilmu pasangan suami istri, ilmu parenting, pengasuhan dan sebagainya. Jadi yang jomblonya di Belajar Ta'aruf, yang udah jadi emak-emak ya, yang udah jadi bapak-bapak, gabungnya di Akademi Pernikahan. Selain itu kita juga ada namanya program khusus pranikah intensif, bekal jadi ayah dan juga bekal menikah muslimah. Nah, saya juga seorang happy counselor ya di Kampung Hening ya. Jadi bagi teman-teman yang pernah dengar Kampung Hening mungkin ya, atau mungkin yang tahu Pak Jamil Azaini ya. Jadi kalau Kampung Hening mungkin nggak semua orang tahu, tapi Pak Jamil Azaini rata-rata banyak yang tahu gitu ya. Nah, beliau bikin namanya wadah untuk membantu ya. Visinya adalah Indonesia Sehat Mental. Ya, jadi di sana saya terapis juga, konselor juga di Kampung Hening ya. Mungkin gitu ya teman-teman semua, sedikit dari perkenalannya.
Nah, ini adalah beberapa karya kita yang udah terbit. Ada Indahnya Menikah Tanpa Pacaran, ada Makin Syar'i Makin Cantik, ada Wonderful Muslimah, ada Menuju Halal, ya, Jodohmu Dekat Dia Ada Dalam Dirimu, Ta'aruf Hitbah Nikah. Ini khusus laki-laki tapi ya. Nah, teman-teman semua, kabar baiknya beberapa di antara buku-buku saya ini ya, termasuk ini buku terbaru ini, 7 Penyebab Wanita Sulit atau Lama Menemukan Jodoh, itu hari ini akan saya bagi-bagikan secara gratis ya, untuk 5 orang pemenang terpilih. Ya, jadi teman-teman semua, di webinar ini ada giveaway-nya. Ya, jadi kita bagi-bagi buku, 5 buku gratis untuk teman-teman 5 orang terpilih. Jadi bukunya gratis, ongkos kirimnya juga gratis. Jadi tinggal terima di rumah, tinggal baca, udah. Ya, jadi nggak ada syarat apapun, terkait biaya dan sebagainya. Jadi benar-benar full gratis. Nah, caranya gimana? Yang pertama, teman-teman semua, pastikan dulu untuk follow @agusariwibowo_. Ya, jadi di follow @agusariwibowo_, dan yang kedua adalah follow @belajartaaruf. Ya, jadi pastikan follow akun ini. Lalu ketika pembelajaran ini berlangsung, teman-teman simak materinya dengan baik. Simak materinya dengan seksama. Lalu teman-teman boleh ya men-screenshot, mungkin ada slide, ada presentasi yang menarik, di screenshot, atau mungkin dibikin reviewnya ya, poin-poin utamanya dicatat, lalu di post di Instagramnya. Baik di post story maupun di feed ya. Jadi pilih salah satu, boleh feed, boleh story. Lalu nanti mention atau tag ya ke akun saya @agusariwibowo_ dan @belajartaaruf ya. Kalau misalnya teman-teman semua nanti saya pilih, oh ini menarik ini bagus. Lalu saya cek, ya ini udah follow belum akunnya. Nah, kalau misalnya memenuhi syarat, insya Allah nanti akan saya DM, ya dapat hadiah ya. Masya Allah, di bulan lalu di 2 minggu yang lalu kita bikin webinar ini juga, itu yang dapat hadiah sampai 7 orang ya, karena kebanyakan banget yang ikutan ya, jadinya saya pilih, saya tambahin jatahnya jadi 7 ya. Jadi teman-teman semua, sahabat semua, silakan nanti dimanfaatkan gitu ya, mudah-mudahan dapat hadiahnya. Rezeki kalaupun tidak dapat hadiahnya, insya Allah ini sebagai wadah bagi teman-teman semua untuk berbagi kepada yang lain ya, buat share ilmunya kepada yang lain ya. Jadi gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, materi pagi hari ini kita akan awali dengan yang namanya love journey, perjalanan cinta ya. Jadi bagi teman-teman yang masih jomblo gitu ya, yang saat ini masih sendiri gitu ya, ini ya nanti sampai menikah nanti itu ada ya perjalanan step by step yang akan dijalani ya, dalam proses apa? Dalam proses perkenalan sampai nanti menikah. Nah, yang pertama biasanya diawali dengan tertarik. Ya, jadi ada ketertarikan. Memiliki ketertarikan pada seseorang. Nah, ketika nih teman-teman tertarik pada seseorang, maka itu boleh mengajak ta'aruf duluan ya, atau dipertemukan oleh pihak ketiga. Ya, jadi ini awalnya nih tertarik dulu nih ya, dari tertarik pada seseorang, misalnya nih laki-laki tertarik pada seseorang wanita, lalu diajak wanita ini untuk ta'aruf dulu, ta'aruf gitu kan, atau wanita tertarik duluan, boleh nggak ngajak ta'aruf laki-laki duluan? Jawabnya boleh banget ya, jadi boleh banget. Ini di fase awal nih, jadi sebelum teman-teman ta'aruf, ini fase pertama tertarik. Saya nggak tahu nih ya teman-teman di sini udah sampai fase mana, atau mungkin di fase ini. Nah, ketika di fase tertarik ini macam-macam biasanya respon orang gitu ya. Ada yang dia tertarik lalu dia diam aja. Wah, ada nggak yang gitu ya? Dia diam aja, dan dia istilahnya cinta dalam diam. Ya, cinta dalam diam dan berharap keajaiban si orang itu akan melamarnya ya, akan menikah dengan orang tersebut. Ada juga yang begitu, ada yang tertarik, ketika dia tertarik lalu dia minta tolong orang lain untuk sampaikan. Nah, yang bagusnya gimana udah Agus? Kalau misalnya udah tertarik ya ajak untuk ta'aruf gitu ya, tapi dengan syarat sudah siap menikah. Jadi memang ta'aruf itu teman-teman semua dilakukan bagi mereka, bagi orang-orang yang telah siap menikah. Ya, jadi kalau misalnya belum siap menikah, perlu nggak untuk ta'aruf? Nggak perlu. Ini ada cowok nih nikahnya 2 tahun lagi, tapi ta'arufnya sekarang, perlu nggak? Nggak perlu. Jadi kalau wanita diajak ta'aruf oleh seorang laki-laki, dan ternyata laki-lakinya belum siap menikah, maka stop, akhiri ta'arufnya. Ya, ini banyak kejadian ya, ada ta'aruf nih ngajak cowok laki-laki ngajak seorang wanita ta'aruf, tapi ya setelah proses ta'aruf berlangsung, dia bilang, saya nabung dulu, 2 tahun lagi kita nikah.
Saya sih udah siap nikah tapi duitnya belum ada. Itu namanya belum siap nikah. Ya, siap nikah itu tentunya satu pakai dengan kesiapan finansialnya. Ya, jadi itu. Jadi kalau yang diajak taruh itu ketika udah siap nikah. Ya kalau wanita itu siap nikahnya sudah diizinkan, sudah diridoi, sudah direstui untuk menikah oleh orang tuanya gitu ya. Tapi mungkin di sini banyak teman-teman yang orang tuanya udah gak sabaran lagi ya agar anaknya segera nikah gitu ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, lalu dari ketertarikan itu masuklah fase selanjutnya itu adalah ta'aruf. Ya, maka proses ta'aruf itu mengenali. Ya, mengenali untuk apa? Untuk menemukan kecocokan atau ketidakcocokan. Kalau cocok, lanjut ke fase selanjutnya khitbah. Di khitbah cocok juga ya, ta'aruf keluarga juga di sini ada. Lalu pada akhirnya menikah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya mereka menjadi sepasang ya, menjadi halal. Nah, teman-teman semua, sahabat semua, dalam setiap tahap ini, dalam setiap proses ini, itu ketika teman-teman tertarik sama seseorang, itu belum tentu akan ta'aruf. Ketika diajak ta'aruf oleh orang lain, itu belum tentu akan ta'aruf. Ketika sudah ta'aruf, apakah pasti akan khitbah? Belum tentu. Ya, ketika sudah khitbah, apakah pasti akan menikah? Juga belum tentu. Jadi teman-teman semua penting banget di sini untuk apa? Untuk menjaga hati, untuk menjaga diri agar apa? Agar tidak terlanjur baper, agar tidak terlanjur sayang, agar tidak terlanjur cinta. Patah hati terjadi ketika nih di fase ini udah cinta banget. Nah, pas ta'aruf ternyata nggak cocok. Ya, ta'arufnya berakhir jadinya kecewa ya, patah hati gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman semua. Atau misalnya di fase khitbah, oh udah khitbah udah nentuin tanggal. Tapi tiba-tiba nggak jadi nikah. Ya, qadarullah nggak jadi nikah. Banyak nggak yang begitu? Banyak banget. Ya, jadi banyak banget yang demikian. Misalnya nih, udah sebar undangan, udah pesan catering, udah apalagi misalnya, udah sewa gedung, tapi ada aja halangannya nggak jadi nikah. Ya, jadi selama belum menikah, selama belum akad, maka belum tentu jodoh. Jadi hatinya dijaga, perasaannya dijaga. Ya, jadi begitu ya teman-teman semua, sahabat semua. Ini mindset penting ya dalam hal proses menemukan jodoh. Jadi ketika kita proses menemukan jodoh itu belum tentu ya satu kali ketemu itu langsung jadi jodoh kita, belum tentu. Ya, ada orang yang langsung ketemu sekali langsung nikah, tapi ada juga orang beberapa kali ketemu baru akhirnya nikah dengan jodohnya ya. Jadi misalnya nih ada dia di titik A ya. Nah, jodohnya ini ya bisa jadi di titik E. Nah, dia loncat dulu tuh ke titik B dulu. Ya, oh nggak jadi dengan titik B ke titik C dulu. Oh nggak jadi sama orang C ke D dulu dan sebagainya. Saya punya teman 14 kali ta'arufnya nggak cocok. Ya, jadi ta'aruf nggak cocok itu bukan berarti ta'arufnya gagal. Ini perlu dipahami. Ta'aruf tidak cocok bukan berarti ta'arufnya gagal. Ya, ta'aruf cocok juga bukan berarti apa namanya ta'arufnya itu pasti nikah ya, nggak berarti ya. Jadi teman-teman semua perlu untuk menjaga hatinya. Kenapa banyak orang kecewa, banyak orang patah hati ya, lagi ditinggal nikah kecewa, di ghosting kecewa ya, lalu patah hati, lalu susah move on karena sudah baper di awal. Ya, jadi sebenarnya kecewa itu, patah hati itu munculnya karena sudah terlanjur baper di awal. Kalau dari awal jaga hati, kalau di awal jaga diri, insya Allah apapun ya, apapun yang terjadi, insya Allah akan lebih mudah untuk menghadapinya. Jadi itu penting banget bagi teman-teman semua untuk dipahami ya sebelum melanjutkan perjalanan ini, sebelum memulai perjalanan ini. Karena ketika kita melakukan proses ta'aruf dengan seseorang, itu akan selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinannya cocok dan kemungkinannya nggak cocok. Jadi memang ta'aruf itu nggak pasti ya nikah gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas pacaran versus ta'aruf. Saya mau nanya ke teman-teman semua, dari tadi saya belum ada nanya nih ya. Di situ ada kolom chat ya, di depan teman-teman ada kolom chat ya. Silakan teman-teman dicek ya, di sana diketik kira-kira menurut teman-teman bedanya ta'aruf dengan pacaran apa? Ayo silakan sharing ya. Bedanya ta'aruf dengan pacaran.
Wah, ini udah rame ya. Oke, pacaran sama dengan dosa, ta'aruf enggak? Maybe. Ya. Terus apa lagi? Ta'aruf itu komunikasinya lewat perantara dan lebih terjaga kalau pacaran secara langsung dan mendekati zina. Ta'aruf jalur halal, pacaran jalur haram dalam menjemput jodoh. Kalau pacaran lebih ke nafsu, kalau ta'aruf menjaga diri dari zina. Pacaran bukan budaya Islam. Ta'aruf itu ada perantaranya. Ta'aruf itu sesuai syariat Islam. Beda proses. Sudah mulai belum ya? Oh, ini beda ya. Bukan jawaban. Pacaran itu komunikasinya berdua, sementara ta'aruf harus ada pihak ketiga. Pacaran itu kenalan tanpa perantara, sedangkan ta'aruf itu kenalan dengan ada perantara atau pihak ketiga. Kalau pacaran bisa menuju kemaksiatan dan tanpa perantara. Kalau ta'aruf itu harus ada. Masya Allah banyak banget ya. Ta'aruf lebih dengan cara Islami, menghindari khalwat, ada perantara. Kalau pacaran berduaan, ta'aruf sesuai syar'i, sedangkan pacaran menuruti nafsu. Ta'aruf ada perantara, oke, rata-rata udah paham semua ya, alhamdulillah. Pacaran itu kalau bertemu sering berduaan, sedangkan ta'aruf harus membawa mahramnya. Pacaran nggak jelas apa yang dituju, kalau ta'aruf jelas, syar'i ada konsep dan jelas yang dituju. Pacaran cuma berdua, ta'aruf ada bertiga. Pacaran ada rasa gelisah, ta'aruf lebih mulia. Pacaran tuh hanya sekedar main-main, sedangkan ta'aruf sudah ada keinginan serius ya. Pacaran komunikasi langsung, oke. Perbedaan antara pacaran dengan ta'aruf adalah dari segi tujuan dan manfaat. Ya. Menurut Islam, pacaran dianggap sebagai kesenangan yang tidak berlangsung lama dan dianggap jalan menuju perbuatan zina dan maksiat. Ta'aruf berarti berkenalan atau saling mengenal. Ta'aruf berasal dari akar kata ta'arafa. Oke, selanjutnya gimana kalau pacaran apa? Ini baru ta'aruf nih ya, kita tungguin ya. Wah, ini Masya Allah ya teman-teman semua. Mohon tips menjaga hati selama proses ta'aruf, ya ada perantara. Ya, jadi kalau nggak ada perantara akan sulit untuk menjaga hatinya, Mbak. Ya, Mbak Thomas yang ini namanya anonim. Jadi kalau teman-teman mau nanya, itu nanyanya nanti di Q&A. Kalau menjawab pertanyaan saya di chat ya, jadi dibagi-bagi ya, ada 2 kolom. Pacaran menandakan belum siap menikah, ta'aruf menandakan siap menikah. Oke, makasih banyak teman-teman semua udah share, jawabannya betul semua ya, keren semua ya, kita semua keren lah di sini ya. Nah, kita lihat ya. Nah, menemukan jodoh dengan mindset pacaran. Ya, nah ini kalau lihat nih pacaran ya, alurnya ya. Pacaran itu cari yang cocok dulu tuh ya. Bisa dengan tertarik sama seseorang, tiba-tiba suka aja gitu kan. Ketemu di angkot, kenalan sama seseorang, suka ya, tertarik. Atau mungkin ketemu di saat pembukaan kampus, pendaftaran baru gitu ya. Jadi mahasiswa baru, jadi siswa baru, itu biasanya kan sering tuh. Atau mungkin ketemu di pasar gitu ya, sayurnya jatuh, dibantuin oleh cowok, lalu saling berpandangan, lalu tertarik. Nah, kalau dalam proses pacaran ya, dari cocok akhirnya tertarik, dari tertarik akhirnya melakukan proses namanya PDKT atau pendekatan. Wah, apapun dilakukan ya, mikirin tuh siang malam, gimana nih caranya buat dekatin si dia nih. Ya, apa nih makan kesukaannya, minum kesukaannya apa, ya rumahnya di mana, bapaknya siapa, ibunya siapa gitu kan. Hobinya apa dicari tahu. Lalu lakukanlah serangkaian aktivitas-aktivitas lah gitu ya. Sampai pada akhirnya PDKT ini kalau orang pacaran berapa bulan biasanya yang pernah pacaran? Yang pernah pacaran berapa bulan PDKT biasanya? Bantu saya dong, atau mungkin nggak pernah pacaran tapi tahu ya. Biasanya menurut teman-teman berapa, sepengetahuan teman-teman PDKT itu berapa bulan? 1 sampai 3 bulan. Nah, iya ini PDKT 1 sampai 3 bulan misalnya. Nah, 1 sampai 3 bulan ya. Lama ya PDKT-nya aja lama. Paling lama 3 bulanan lah. Ya, itu PDKT. Lalu pada akhirnya apa? Mutusin untuk nembak. Wah, nembak inilah proses untuk menyatakan perasaan, menyampaikan cinta, I love you gitu kan. Maukah kamu jadi pacarku gitu ya, dan sebagainya. Nah, setelah nembak ya belum tentu diterima ya, bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Nah, setelah itu akan ada proses namanya jadian. Ya, jadian atau pacaran dalam waktunya jelas nggak? Tidak jelas teman-teman semua.
Jadi memang pacaran itu waktunya nggak jelas. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau misalnya kita lihat dari sini ya, dari segi waktu aja nih udah buang-buang energi. Ya bayangin buat PDKT aja 1 sampai 3 bulan. Ya hanya buat ngerayu doang gitu ya, hanya buat pendekatan doang. Ya ini kalau di fase ini biasanya istilahnya gebetan ya. Ini masih jadi gebetan nih ya. Nah, gebetan itu kadang satu orang bisa 10 gebetannya ya. Jadi PDKT dengan 10 orang. Capek nggak? Capek. Jadi begitulah ya kurang lebih kalau prosesnya pacaran. Lalu kita lihat teman-teman semua proses ta'aruf. Proses ta'aruf cari calon. Cari calonnya bisa cari sendiri ya. Bisa cari sendiri, bisa minta dicarikan oleh orang lain ya pihak ketiga atau bisa melalui teman dan sebagainya. Lalu cari perantaranya. Lalu sepakati untuk proses ta'aruf. Setelah itu tukar CV, setelah itu nazar, lalu memutuskan menikah atau tidak. Nah, semua waktu ini teman-teman semua di dalam proses ta'aruf itu maksimal 3 bulan. Ya. Jadi di pacaran masih PDKT, di ta'aruf itu udah di pelaminan. Ya, jadi begitu ya. Jadi kurang lebih begitu teman-teman semua. Kebayang ya. Jadi kalau misalnya orang pacaran itu dia masih PDKT, belum ada kejelasan, kalau ta'aruf itu udah di pelaminan tuh, udah nikah gitu ya. Pacaran itu masih nembak, tapi ta'aruf udah nikah. Cuman bedanya teman-teman semua di ta'aruf ini ada syaratnya. Syaratnya harus siap menikah. Jadi proses ta'aruf itu dilakukan siap nikah. Kalau belum siap nikah gimana? Maka nggak perlu ta'aruf. Teman-teman sekarang masih kuliah, nikahnya 3 tahun lagi. Perlu ta'aruf nggak? Nggak perlu. Teman-teman hari ini masih sekolah, ya, nikahnya 5 tahun lagi atau bahkan mungkin 10 tahun lagi, nggak perlu untuk ta'aruf. Ini penting banget juga bahwa ta'aruf dilakukan ketika sudah siap nikah. Sementara pacaran, ya itu nggak ada ya. Mau siap nikah atau nggak siap nikah ya pacaran aja, ya. Jadi begitu teman-teman semua. Jadi kebayang ya bedanya. Tapi perlu diingat hari ini banyak anak muda yang mereka ngakunya ta'aruf tapi prosesnya kayak pacaran. Ini hati-hati. Ya makanya terkadang ta'aruf itu jadi disalahgunakan. Ta'aruf tapi rasa pacaran. Saya ta'aruf dengan dia. Ini baru beberapa waktu yang lalu nih ya. Ta'arufnya gimana? Ya rencana nikah kita 5 tahun lagi. Lah itu mah bukan ta'aruf. Ya, itu namanya pacaran. Ta'aruf tapi nggak ada perantaranya. Ya sering chat berdua ya itu namanya ya sama aja dengan pacaran. Jadi bagi teman-teman yang hari ini ya saling mengingatkan kita ya. Kalau saat ini masih ada yang masih chat nggak jelas gitu ya, masih PDKT dengan lawan jenis dan sebagainya, sementara nggak ada kejelasan, lebih baik itu di stop, lebih baik itu diakhiri. Kenapa? Karena itu banyak mudaratnya, ya. Jadi begitu ya teman-teman semua. Jadi memang terlihat jelas ya perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran. Ya kalau tadi ada yang bilang oh ta'aruf itu apa namanya? Komunikasinya melalui perantara, nggak boleh langsung ya. Ini perlu saya jelaskan juga ya. Komunikasi ta'aruf itu bukan berarti nggak boleh langsung. Komunikasi langsungnya boleh, tapi didampingi perantara. Jadi bukan melalui perantara ya. Kalau melalui perantara nih laki-laki ngomong dulu ke perantara, nanti perantara baru menyampaikan ke wanita. Itu melalui. Nah ini didampingi. Artinya apa? Mereka boleh berkomunikasi secara langsung di grup WhatsApp. Mau chat berduaan boleh nggak? Chat berdua secara japri ya nggak boleh, tapi ngobrol secara langsung di grup WhatsApp boleh nggak? Boleh. Tapi di grup WhatsApp itu ada perantaranya, kan begitu ya. Dan proses ta'aruf ini ya nggak harus melalui biro ta'aruf. Ini juga banyak orang yang berpikir ta'aruf harus daftar dong ke biro ta'aruf. Nggak harus. Teman-teman mau nikah ya tertarik dengan temannya ya, teman sekolah, teman kampus misalnya, lalu pengen ta'aruf dengan dia, itu juga boleh ya. Jadi boleh dengan siapa aja. Bahkan saya menyarankan ya biro ta'aruf itu dijadikan ikhtiar terakhir. Ya, jadikan ikhtiar terakhir. Tapi ta'aruf dulu dengan orang-orang di lingkaran terdekat kita. Jadi gitu ya. Insya Allah ini nanti di kelas belajar ta'aruf bagi teman-teman yang sudah daftar atau mungkin yang hari ini mau daftar, kita akan bahas lebih jelas ya. Misalnya kayak cari calon, ini kita akan bahas lebih detail. Ya, tukar CV ini kita akan bahas lebih detail juga. Bagaimana proses tukar CV-nya, cara bikin CV-nya. Nazar kita akan bahas lebih detail. Apa aja yang dibahas ya, sehingga dalam waktu 3 bulan bisa kita tahu karakter dan kepribadian seseorang. Lalu dalam memutuskan gitu ya, bagaimana cara memutuskannya kita bahas. Di kelas belajar ta'aruf, insya Allah kita akan belajar selama 25 hari teman-teman semua.
Ya 25 hari, jadi insya Allah lebih dalam, lebih mendetail tentunya ya. Nah, mana kira-kira yang lebih seru ya? Kalau misalnya secara manusiawi yang lebih seru mungkin secara duniawi ya, pacaran. Ya, meskipun pacaran ini banyak sekali effortnya. Ya, lihat teman-teman semua ya, pacaran itu butuh banyak energi, menghabiskan banyak waktu, ya proses yang panjang dari PDKT hingga jadian, menjalani proses pacaran tanpa kejelasan waktu, ada dramanya, potensi maksiatnya ya orang yang pacaran gitu kan. LDR LDR-nya orang pacaran itu ya paling tidak ya setidaknya ada zina hati. Itu zina yang paling kecil kata Nabi gitu ya, zina hati. Kalau misalnya udah ketemu ya udah zina mata, saling tatap-tatapan gitu kan. Wah, baper. Tanpa terasa tangan pun bergerak gitu ya, kayak magnet gitu kan. Akhirnya apa? Saling pegangan. Awalnya tuh saling megang itu getar itu tangannya tuh, gigil gitu ya, takut. Saling megang. Tapi lama-lama jadi biasa, seru megang. Jadi pegang naik lagi levelnya, jadi saling merangkul dan sebagainya. Pada akhirnya banyak kasus kita lihat, banyak masalah terjadi, ya pergaulan bebas di mana-mana. Itu awalnya dari mana? Awalnya dari pacaran. Ya anak SD udah pacaran, patah hatinya galau minta ampun. Ya, anak SMP pacaran sampai hamil dikeluarin di sekolah, banyak kasusnya. Pacaran kecewa patah hati sampai bakar rumah mantannya ya, barusan dalam beberapa waktu yang lalu ya, itu ada di berita muncul. Jadi banyak dramanya, banyak konfliknya, sehingga apa? Dan selain itu potensi maksiatnya juga besar. Ya, yang namanya anak manusia, ya laki-laki dan perempuan berdua-duaan, ya dalam waktu yang lama, sering intens gitu ya. Itu yang namanya setan nggak tinggal diam, akan menggoda. Apalagi memang fitrah ketertarikan antara laki-laki dengan wanita itu adalah fitrah yang disertai dengan syahwat. Ya, jadi fitrah yang disertai dengan keinginan untuk melakukan aktivitas seksual. Ya, ini perlu dipahami. Ketertarikan ke lawan jenis itu beda, ketertarikan kita sama teman beda. Ya, karena ketertarikan itu disertai dengan syahwat. Jadi makanya bohong banget kalau ada yang mengatakan saya pacaran nggak ngapa-ngapain kok. Saya pacaran nggak pakai nafsu. Ya, saya cinta aja kok nggak pakai nafsu. Cinta sama lawan jenis itu disertai dengan nafsu, satu paket. Ya, kenapa? Karena itu termasuk dalam nalurinya manusia ya, naluri untuk melanjutkan keturunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan prosedurnya agar manusia ini nggak punah, melanjutkan keturunan, makanya ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini sudah fitrah nih teman-teman semua. Ya, emang ini adalah ketertarikan biologis. Jadi bukan hanya ketertarikan suka aja, nggak begitu. Tapi memang disertai oleh ada syahwatnya, ada nafsunya gitu ya. Makanya dikasih aturannya. Ya, Al-Quran dilarang dekati zina, artinya apa? Jauhi aktivitas-aktivitas yang mendekatkan pada zina. Salah satunya aktivitas tersebut adalah pacaran. Disampaikan juga ya bahwa teman-teman semua, sahabat semua, untuk apa? Untuk menundukkan pandangan ya di Al-Quran ya. Tundukkanlah pandanganmu, jaga kemaluanmu. Kenapa diiringkan, didekatkan ayatnya? Ya, tundukkan pandangan, jaga kemaluan, karena pandangan yang tidak tertunduk itu akan berbahaya juga kepada kemaluan. Karena ini dia satu paket. Ya, ini khusus laki-laki ya biasanya ya, wanita juga ya juga penting ya. Kenapa? Karena banyak ya hari ini itu yang di online tiba-tiba baper aja sama seseorang. Kenapa? Karena nggak jaga pandangan di online. Jadi jaga pandangan itu nggak hanya saat ketemu langsung. Kalau hari ini karena kita hidup di dua dunia ya, dunia online dan juga dunia offline, maka di dunia online pun kita perlu jaga pandangan. Ya, menundukkan pandangan di dunia online. Untuk apa? Untuk tidak lihat foto-foto. Ini kalau yang laki-laki mungkin nggak lihat foto-foto wanita ya terlalu lama. Ya, wanita yang buka aurat. Yang wanita mungkin juga begitu ya, tidak stalkingin akun-akun cowok ya, akun artis gitu ya dan sebagainya. Nah, begitu teman-teman semua. Nah, pacaran itu ada dramanya, putus nyambung atau putus benaran lalu patah hati. Ya ada, menikah ada. Yang pacaran sampai menikah akhirnya juga banyak. Tapi ini banyak proses yang mungkin secara keinginan manusia, ya syahwat manusia, nafsu manusia, ini hal yang seru. Tapi teman-teman semua, sahabat semua, ini tentu merugikan kita sebenarnya. Mudarat ya, kita buang-buang waktu, buang energi, buang uang ya dan sebagainya dalam proses dalam proses pacaran. Sementara taruh ini bisa kita lihat waktunya singkat ya, 3 bulan selesai. Nah, ini ta'aruf ya.
Prosesnya sederhana, ya jadi ada perantara mendampingi, nggak berbelit-belit, ya nggak ada dramanya. Ya dalam ta'aruf itu harusnya nggak ada berantem-beranteman. Kalau ada ta'aruf yang berantem-beranteman, nah itu bukan ta'aruf, itu pacaran ya. Tanpa maksiat ya insya Allah ya, karena dijaga banget dari awal, ada perantara yang mendampingi. Tanpa baper juga ya. Mungkin bapernya ada ya, tapi bapernya nggak sebanyak orang pacaran gitu ya. Tanpa banyak drama ya, terjaga dari patah hati insya Allah. Ya, jadi lebih simpel ta'aruf dibanding dengan pacaran. Nah, dari segi kebermanfaatan untuk mengenali seseorang, maka teman-teman semua lebih mendalam ta'aruf. Ya, kalau pacaran ini karena udah cinta, itu terkadang mata itu dibutakan oleh perasaan cinta. Jadi terkadang melihat dia nggak sholat itu biasa aja. Ngelihat dia perilakunya buruk itu biasa aja, karena udah cinta. Udah cinta mah apa aja diterima gitu kan. Karena cinta itu menerima apa adanya. Nah, itu quote cinta paling sesat ya. Cinta menerima apa adanya itu quote cinta paling sesat ya. Sesat dan menyesatkan gitu ya. Kenapa? Karena cinta itu tidak menerima apa adanya. Kalau menerima apa adanya, emang mau ya teman-teman menerima pasangannya nggak sholat. Emang mau menerima apa adanya pasangannya selingkuh. Emang mau menerima apa adanya pasangannya nggak nafkahin, nggak kasih uang. Ya nggak mau pastinya ya, makanya itu cuman kuat doang itu ya. Jadi itu yang perlu dipahami teman-teman semua. Nah, kita lihat ya, kita lanjutkan next ya. Nah, pacaran lebih seru ya dan menyenangkan. Karena itu tadi, karena sesuai dengan keinginan manusia. Karena sesuai dengan nafsunya manusia. Sementara ta'aruf ini kan kayaknya apa ya? Kayaknya nggak seru gitu ya. Kayaknya garing ya, emang benar ya, garing ya. Ta'aruf itu garing gitu ya. Nggak asik lah gitu ya. Tapi insya Allah lebih berkah, lebih penuh manfaat ya. Nah, tidak seseru pacaran karena di ta'aruf itu nggak ada I love you, nggak ada I miss you-nya, nggak ada kasih hadiah ya. Kalau lagi ulang tahun nih dikasih hadiah sama pacar, nggak ada itu dalam proses ta'aruf. Saling curhat nih tengah malam, menelpon berjam-jam, nggak ada dalam proses ta'aruf. Ya saling ngasih perhatian, kamu sholat ya gitu ya. Sekarang kan gitu ya, ala pacaran gaya anak-anak yang baru hijrah gitu ya. Yang nggak mau disebut pacaran tapi maunya ta'aruf. Tapi setelah ditanya-tanya, oh ternyata saling bangunkan di waktu tahajud. Iya sama aja, itu pacaran juga. Tidak seseru pacaran. Yang nggak ada tuh ya, yang akan jadi kenangan gitu kan. Kisah cinta yang terkenang itu emang nggak ada di ta'aruf. Ya, kan ada lagunya gitu ya, kisah cinta paling indah, kisah cinta waktu sekolah gitu ya. Kalau ta'aruf nggak ada, nggak akan punya kisah-kisah demikian. Ya, jadi emang nggak seru. Tapi insya Allah ada kisah-kisah indah yang lain yang bisa diciptakan ya selain pacaran gitu kan. Nah selanjutnya adalah komunikasi pun didampingi perantara ya, jadi nggak berdua. Artinya apa? Ketika ada perantara yang mendampingi, teman-teman semua tentu akan lebih jaga-jaga ya buat ngomong. Yang cowok mungkin akan berpikir 5 kali gitu ya sebelum mengeluarkan jurus gombalannya, karena nggak enak nih. Apalagi kalau perantaranya adalah ayah si wanita gitu, misalnya. Nah, yang ketiga adalah ada batas waktu prosesnya ya, maksimal 3 bulan. Jadi kalau yang pacaran nggak jelas sampai kapan, kalau ta'aruf itu ada batas waktunya. Nah, lalu ya proses ta'aruf itu satu niat, satu tujuan. Ya, untuk apa? Untuk mengenali, menemukan kecocokan atau tidak cocokan. Jadi memang proses ta'aruf itu tidak pasti nikah. Proses ta'aruf itu nggak harus nikah. Ya, jadi gitu, ini penting banget ya. Kenapa? Karena banyak orang berpikiran kalau sudah ta'aruf pasti nikah. Kalau sudah ta'aruf harus nikah. Ya enggak. Tapi ta'aruf itu adalah proses menemukan kecocokan atau ketidakcocokannya. Kalau cocok baru nikah, kalau nggak cocok ya enggak nikah. Nah, ini perlu dipahami dari awal agar apa? Agar sama-sama legowo. Jadi nggak ada yang kesal, kecewa. Wah, tiba-tiba udah nazar, udah tukar CV, tukar biodata, tiba-tiba dia malah membatalin. Tiba-tiba dia mengakhiri proses, itu hal yang wajar. Ya, makanya harus siap dari awal gitu ya. Lalu selanjutnya adalah ta'aruf tanpa baper, tanpa pacaran, tanpa maksiat ya, tadi sudah kita bahas juga. Insya Allah lebih membantu dalam proses perkenalan secara utuh. Ya, karena dalam proses ta'aruf kita lebih mudah untuk netral melihat calon pasangan kita. Berbeda dengan pacaran. Pacaran teman-teman lihat ya, tadi skemanya panjang sekali ya, ada tertarik, PDKT ya. Nah, ketika dia udah sangat banyak mengeluarkan energi, biasanya kan dia udah cinta tuh sama orang. Nah, ketika udah cinta sama seseorang, itu akan sulit untuk netral melihatnya. Kadang dianya nggak sholat mah dimaklumi, kadang dianya kasar mah dimaklumi, dia suka minjam duit dimaklumi ya.
kita pernah ketemu ada yang curhat gitu ya di akun @belajartaaruf ya. Wanita itu pernah dipukulin sama pacarnya, tapi dia malah nyalahin dirinya. Ya, dia yang dipukulin pacarnya, tapi dia menyalahkan dirinya. Dan dia akan berubah katanya. Saya akan berubah kalau misalnya agar pacar saya nggak marah-marah lagi. Iya, pacarnya marah-marah karena pacarnya error dalam pengendalian diri, bukan salah dianya. Ya, tapi karena sudah dibutakan oleh cinta, akan terlihat indah semua. Makanya banyak orang yang pada akhirnya memilih menderita dalam hubungan yang buruk. Ya, catat ya, memilih menderita dalam sebuah hubungan yang buruk karena cinta. Nah, itu namanya bucin ya, BUCIN. Ya, ada nggak di sini yang lagi bucin gitu ya? Udah tahu nih dia buruk gitu ya, perilakunya, akhlaknya, nggak sholat, suka marah-marah dan sebagainya, tapi tetap bertahan. Nah, itu bucin tuh. Nah, itu kalau misalnya dalam proses ta'aruf, insya Allah nggak akan terjadi kebucinan. Insya Allah teman-teman semua akan lebih netral dalam melihat ya dan mengenali seseorang. Ya. Nah, mitos-mitos ta'aruf ya. Jadi ada beberapa mitos ta'aruf yang yang sering muncul ya. Yang pertama adalah ada yang mengatakan ta'aruf itu beli kucing dalam karung. Nah, ini salah besar. Ya, ta'aruf itu enggak kayak beli kucing dalam karung, teman-teman semua. Ya, ta'aruf itu proses mengenali yang mendalam, mendetail sehingga tahu karakter seseorang itu. Jadi nanti kalau teman-teman udah daftar di kelas belajar ta'aruf itu akan belajar kita. Ya, kita akan belajar bagaimana mengenali di masa lalunya, proses pengasuhannya, mengenali hari ini, mengenali harapannya ke depan dan sebagainya, kita akan belajar. Teman-teman akan tahu, oh ternyata ta'aruf ini ternyata berat juga ya prosesnya. Jadi nggak simple, ya nggak gampangan, ya nggak cuma tukar CV dong lalu nikah, enggak. Ya, tapi memang ada tahap-tahapannya, ada proses-prosesnya. Ya, insya Allah itu kita akan bahas di kelas pranikah belajar ta'aruf selama 25 hari nanti ya, yang akan dimulai 5 April 2021. Lalu ta'aruf harus nikah, ini mitos juga. Wah, saya nggak mau ta'aruf ya, kan saya belum yakin dengan dia. Justru karena kamu belum yakin, maka kamu perlu ta'aruf. Ya, kalau yakin dari proses ta'aruf nikah, kalau nggak yakin maka nggak jadi nikah. Karena ta'aruf tidak harus menikah. Ini mitos. Ta'aruf harus nikah itu mitos atau hal-hal yang salah paham ya berkaitan dengan ta'aruf. Lalu ta'aruf cuma tukar CV dan langsung nikah, enggak ya, enggak begitu ya. Tukar CV itu hanya salah satu ikhtiar awal. Hanya salah satu pembuka dari proses ta'aruf. Ya, hanya salah satu aja. Jadi bukan intinya ta'aruf itu bukan ditukar CV-nya. Ya, jadi itu hanya salah satu prosesnya. Yang selanjutnya adalah ta'aruf nggak bisa mengenali karakter seseorang ya, karena kita nggak jalan bareng, kita nggak nggak hidup bareng gitu ya. Ini salah besar juga teman-teman. Untuk mengenali karakter seseorang kita nggak harus sering lama-lama sama dia. Kita nggak harus sering jalan bareng kemana-mana sama dia. Nggak harus. Ya kalau begitu habis waktu lah gitu ya. Habisin waktu jadi pacaran jadinya ya, udah dikenali tapi malah memaklumi ya keburukannya, jadinya ya nggak guna juga gitu ya. Jadi memang ta'aruf itu bisa mengenali karakter seseorang, mengenali kepribadian seseorang ketika kita tahu hal-hal apa aja yang bisa kita gali ya untuk proses mengenalinya ya. Oke, ini kok begini ya, bentar. Ini sepertinya ada sedikit error. Bentar ya teman-teman. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ini lagi semangat banget ya, lagi kita semangat belajar tiba-tiba error. Ya, itulah ujiannya ya. Di sini ta'aruf nggak bisa mengenali karakter seseorang atau apalagi mitosnya. Ta'aruf artinya menikah tanpa cinta ya. Nah, menikah tanpa cinta kira-kira bisa nggak? Bisa. Cinta itu bisa dibangun setelah pernikahan. Cara bangunnya apa? Cara membangun cinta itu adalah dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan ikhtiar-ikhtiar, dengan tindakan-tindakan. Teman-teman ya, yang pacaran itu kan awalnya nggak cinta juga. Ya, awalnya kan nggak suka juga. Tapi karena dilakukan pekerjaan-pekerjaan semisal PDKT, ya, cari tahu tentang dia, kasih lakukan hal yang dia sukai, kasih hadiah dan sebagainya, lama-lama jadi cinta.
Nah, dalam pernikahan ada namanya, kita dalam Islam itu membangun cinta. Jadi cinta itu ditumbuhkan, cinta itu bisa diperjuangkan. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya nih dalam proses taruh masih belum serak gitu ya, perasaannya itu masih belum kuat, itu bisa ditumbuhkan insya Allah. Ya. Yang keenam, ta'aruf sama dengan perjodohan beda ya, ta'aruf beda jauh dengan perjodohan. Jadi ta'aruf ini adalah bukan perjodohan. Bagi teman-teman yang mau nanya boleh ya, silakan diajukan pertanyaannya di kolom Q&A, nanti saya jawab insya Allah ya, setelah waktunya untuk tanya jawab. Dan saran saya kalau misalnya teman-teman ingin jawabannya diprioritaskan dijawab ya, karena ini kan banyak pesertanya, saya nggak mungkin jawabin semua, pakai nama asli ya. Jadi kalau yang anonim yaitu biasanya saya jawab, tapi nanti setelah yang pakai nama yang menunjukkan nama identitas aslinya mengajukan terjawab ya. Jadi begitu ya teman-teman semua. Nah, agar ta'aruf sukses ke pelaminan ya. Yang pertama adalah siapkan diri kita dan pantaskan diri. Ya, kenapa? Karena jodoh yang baik insya Allah untuk orang-orang yang baik juga. Ya, jodoh itu adalah cerminan diri kita ya. Jodoh itu orang yang setara kualitas dirinya dengan kita. Maka langkah pertama ya itu adalah menyiapkan diri dan memantaskan diri. Ya, perbaiki diri, tingkatkan kualitas diri. Lalu yang kedua adalah memilih calon ta'aruf di tempat yang tepat, calon ta'aruf yang tepat dan di tempat yang tepat. Tempat yang tepat ini maksudnya adalah di lingkungan orang-orang soleh. Jadi teman-teman semua nih pengen ta'arufnya ketemu dengan orang yang baik, yang soleh atau solehah, maka carinya di tempat yang orang-orang solehah juga. Ya, karena bisa jadi ya kadang sering terjadi diri teman-teman udah keren ya, udah pantas nih, udah bagus, tapi kok sering ketemu sama orang yang salah. Nah, bisa jadi karena lokasinya salah, tempat menemukannya salah. Ya, ini adanya di mana ya? Orang-orang yang dekat dengan masjid ya, bisa jadi adalah orang-orang keluarga-keluarga soleh ya, pengurus masjid gitu ya, remaja masjid, atau orang-orang yang memang aktif di kegiatan-kegiatan keislaman misalnya, di aktivitas-aktivitas kebaikan ya. Nah, itu bisa. Atau minta tolong ke orang-orang yang memiliki koneksi ke orang-orang yang baik ya, orang yang soleh. Jadi cari calon ta'aruf yang tepat di tempat yang tepat. Jadi memang agar ta'aruf ini sukses di pelaminan, mulai dari diri kita. Jadi bukan dari diri calonnya. Diri kita dulu dibaikin, ditingkatin kualitas dirinya, setelah itu cari calon yang tepat ya. Sejak awal di tempat yang tepat juga. Nah, calon yang tepat itu ya bisa jadi di screening ya, lakukan screening awal. Dari sosmednya misalnya ya, tiba-tiba nih ada yang ngajak ta'aruf di DM, cek dulu nih IG-nya, Instagramnya ya. Kalau misalnya Instagramnya kayaknya enggak ada, jauh gitu ya, jauh dari kriteria gitu kan, nah, bisa ditolak gitu ya ajakan. Atau cari di tempat yang tepat, maka perlu untuk apa? Untuk memperluas pergaulan ya. Jadi teman-teman semua perlu untuk bersosialisasi. Saya kan orangnya suka di rumah, nggak kemana-mana, maka perlu untuk keluar rumah ya, perlu untuk ikhtiar memperluas pergaulan. Nah, hari ini ya karena masa-masa pandemik gitu ya, memperluas pergaulan komunitas ya di online ya bisa aja sebenarnya ya, banyak kesempatan terbuka lebar. Ya, banyak kesempatan terbuka luas gitu ya. Jadi gitu. Jadi memilih calon ta'aruf di tempat yang tepat. Nah, yang ketiga adalah melakukan screening awal sebelum ta'aruf. Ya, jadi ketika nih ada nih orang yang ngajak ta'aruf, misalnya teman SMP, maka lakukan pengenalan cepat ya di sosmednya, tanya-tanya ke yang lain dulu secara ringkas ya. Kalau misalnya dia bagus ya, maka baru ta'arufnya lebih dalam gitu ya. Jadi dita'arufin dulu sedikit lah gitu ya, pra-ta'aruf gitu ya. Nah, yang keempat adalah melakukan proses ta'aruf dengan benar ya. Jadi proses ta'arufnya ada perantara yang mendampingi, ada tukar CV-nya, tukar CV-nya pun detail ya, CV-nya dipelajari CV itu gitu ya. Dan di proses nazar pun juga hal-hal yang fundamentalnya ditanyakan, didiskusikan. Ya, ini banyak banget sebenarnya, nanti di kelas belajar ta'aruf insya Allah kita bahas ya. Jadi insya Allah nih teman-teman semua, nanti tanggal 5 April kita belajar bareng ya. Di kelas belajar ta'aruf itu kita akan bahas hal apa saja yang didiskusikan, hal apa saja yang perlu dibicarakan sebelum menikah dengan pasangan. Ya, pertanyaan sebelum ta'aruf apa aja? Nah, nanti itu di kelas belajar ta'aruf tuh ya kita jawab. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada kecocokan, maka akhiri segera.
Jadi jangan tunggu-tunggu, wah nggak enak ah ngomong akhiri gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia berkelarutan ya, berkelanjutan tanpa kejelasan. Ini sering terjadi. Ya, ada yang ta'arufnya Januari 2020. Ya, ta'aruf Januari 2020 tapi nggak ada kejelasan. Sampai sekarang nggak ada kejelasan ta'arufnya kayak gimana. Nah, kalau seperti itu teman-teman semua buang-buang waktu lagi. Ya, jadi kalau misalnya nih yang laki-lakinya belum siap, ya laki-laki belum siap itu biasanya tanda-tandanya misalnya adalah kita jalani dulu aja ya. Nah itu. Lalu misalnya dia bilang kita doa ya, sama-sama berdoa. Nah itu laki-laki belum siap nikah tuh ya. Banyak tuh kalimat-kalimatnya. Atau misalnya doain aja ya, insya Allah nanti Allah berikan yang terbaik. Nah, terdengarnya memang bagus, tapi itu adalah ungkapan laki-laki yang belum siap nikah. Ya, jadi abaikan aja lah yang begitu, udah akhiri. Oh, berarti kamunya belum siap nikah, udah stop gitu ya. Atau misalnya wanita juga begitu kadang ya. Karena apa? Karena nggak semua orang mau mengakhiri proses ta'aruf, merasa nggak enak, mungkin jadi malah dia hilang gitu kan, atau istilah kerennya ghosting gitu ya, menghilang tiba-tiba gitu. Kalau udah menghilang, udah nggak usah dipikirin lagi. Ngapain gitu ya, buang-buang waktu kita. Nah, yang keenam adalah selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala dan orang tua dalam proses tahapan ta'aruf. Jadi teman-teman semua, sebelum berproses ta'aruf itu libatkan orang tua. Ya, mulai dari merancang kriteria jodoh, libatkan orang tua. Ya, tanya sama orang tua pengennya menantu yang seperti apa. Nah, di proses ta'aruf pun libatkan orang tua. Kalau bisa orang tuanya yang diajak sebagai perantara. Terima CV, lihat sama orang tua, diskusikan dengan orang tua. Ya, orang tua dilibatkan sejak awal. Sehingga apa? Sehingga orang tua ikut dalam prosesnya. Jangan orang tua itu cuma buat laporan. Nah, ini kadang saya miris ya. Ini sering terjadi soalnya ya, teman-teman semua. Jadi dianya udah cocok, udah mau nikah baru kasih tahu orang tua. Ya, Ma, aku mau nikah sama orang ini. Kata mamanya, wah nggak mau, mama nggak setuju. Akhirnya apa? Ih, susah nih, ribet orang tua. Ya. Akhirnya kesal sama orang tua, nggak direstui. Nah, kenapa sering terjadi pernikahan tidak direstui? Kenapa? Karena dari awal nggak ngomong sama orang tua. Karena orang tua nggak dilibatkan dari proses awalnya. Makanya agar ini penuh berkah, ya agar sukses sampai pelaminan, maka dilibatkan orang tua. Ya, jadi kalaupun nih ta'aruf teman-teman yang pertama, yang kedua mungkin nggak sampai nikah, tapi setidaknya nggak sampai buang-buang waktu. Jadi maksimal 3 bulan itu udah ada kejelasannya, apakah lanjut atau enggak. Ya kalau lanjut ya menikah, tapi kalau nggak lanjut ya cari lagi, ya ta'aruf lagi sama yang lain. Apakah ta'aruf pertama jadi sia-sia? Enggak. Ya, misalnya nih teman-teman ta'aruf 5 kali, ya ta'aruf ke-6 misalnya yang nikah. Apakah 5 ta'aruf ini sia-sia? Enggak. 5 ta'aruf ini akan jadi pembelajaran berharga buat teman-teman semua. 5 ta'aruf ini akan menjadi pahala kebaikan buat teman-teman semua. Karena pernikahan itu ibadah, maka segala aktivitas, segala kegiatan yang kita lakukan menuju pernikahan, insya Allah itu akan bernilai ibadah juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut soal ta'aruf yang nggak lanjut dan sebagainya. Jadi memang dalam proses ta'aruf itu kita harus siapkan diri dari awal. Ya, siap bahwa ta'arufnya nggak cocok atau tidak lanjut gitu ya. Nah, ini sebelum tanya jawab saya akan mengenalkan ke teman-teman semua tentang kelas belajar ta'aruf ya. Bagi teman-teman semua yang udah tahu kelas belajar ta'aruf boleh klik raise hand, atau mungkin belum tahu ya. Yang belum tahu boleh klik raise hand yang mau tahu gitu ya. Wah, ini banyak ya, Masya Allah ya. Yang mau ikut join ya silakan klik raise hand ya. Banyak ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kuotanya masih ada ya. Jadi insya Allah kita akan belajar nanti selama 25 hari lebih ya. Nah, teman-teman semua saya akan presentasiin sedikit ya, sampaikan sedikit tentang kelas belajar ta'aruf ya. Ini buat pengenalan ya bagi teman-teman semua yang mungkin belum tahu ya, kelas belajar ta'aruf itu apa sih gitu kan. Nah, kelas belajar ta'aruf ya, kelas pranikah online eksklusif untuk teman-teman yang ingin menikah dan menemukan jodoh tanpa pacaran. Ya, apa aja yang dipelajari ini? Ya, ada tazkiyatun nafs ya, mensucikan diri dari berbagai kotoran hati. Ini di awal-awal ya, memaafkan, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang tua gitu ya, mengenali diri lebih dalam, membangun hubungan yang baik lagi dengan orang tua. Karena tadi ingat ya, salah satu kunci keberkahannya adalah melibatkan orang tua sejak awal.
berdamai dengan masa lalu. Wah, masa lalu saya udah agus kelam, berat gitu ya, kayak gelapnya malam gitu ya, tanpa bulan, tanpa bintang. Nah, insya Allah di sini kita coba pelan-pelan untuk urai ya, untuk mengurai hal tersebut, menemukan cinta Allah ya, konsep dasar ta'aruf. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman perhatikan, ini kita banyak nih ya untuk perbaikan dirinya. Ya, ini bagian untuk apa? Memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Jadi nggak langsung buat ini cari jodohnya gimana, nggak langsung, tapi mulai dari perbaikan diri. Jadi memang di belajar ta'aruf kita begitu, ya. Sampai pada akhirnya baru ya kita belajar tentang konsep ta'aruf, step by step ta'aruf, bagaimana mengenali karakter serta kepribadian seseorang secara sederhana, artinya mudah dilakukan dalam proses ta'aruf. Kita akan belajar konsep jodoh ya, penghalang jodoh apa, ikhtiar menemukan jodoh apa, dan sebagainya. Ya, jadi banyak hal insya Allah kita akan pelajari. Nah, program ini udah berjalan teman-teman semua, 46 angkatan dengan diikuti lebih dari 18.000 orang peserta. Alhamdulillah kita udah diliput oleh Metro TV itu 2 kali ya, 1 kali di program 15 menit dan 1 kalinya di program Q&A. Ini ada kisah saya nih ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen cek ya di di Metro TV masih ada nih ya rekamannya di YouTube ya. Kalau ingin lebih tahu juga ya tentang proses ta'arufnya saya dulu gitu ya. Ini di sini kita bagikan. Ini pengajarnya, pengasuhnya saya sama istri. Ya alhamdulillah kita udah hampir 10 tahun membersamai anak muda dalam hal percintaan dan pernikahan ya. Materinya modulnya apa aja? Modul mengenal diri, bangun hubungan dengan orang tua, menemukan jodoh, semua hal tentang ta'aruf ya. Ini untuk siapa? Untuk jomblo high quality. Oh, saya kan merasa belum high quality-nya gitu ya. Kalau udah mau belajar maka bagi saya itu udah high quality. Ya. Jadi bagi teman-teman semua yang mau belajar itu udah high quality. Nah, lalu untuk siapa lagi? Untuk single parent. Ya. Jadi single parent itu yang mungkin dulu pernah nikah ya, tapi karena satu dan lain hal cerai, apakah cerai hidup atau mati, mau nikah lagi. Boleh ya belajar. Bagi kamu yang ingin hijrah, saya belum siap nikah, udah Agus, tapi saya ingin memperbaiki diri, boleh, ayo ikutan bareng. Bagi yang rasa trauma dan takut nikah juga cocok ya. Saya trauma nih, takut nikah karena patah hati. Insya Allah kita ikhtiarkan bareng-bareng di sini. Ya. Alasan kenapa teman-teman bergabung dengan kelas pranikah ya, materinya mendalam dan insya Allah sudah teruji ya. Karena saya bahas pernikahan dari 2012 dan program ini sudah berjalan dari 2017 ya, udah lama. Syarat bergabung ya, jangan, ini gampang banget teman-teman semua. Jadi memang kelas belajar ta'aruf ini dari awal saya konsep memang itu sangat mudah ya. Jadi boleh diikuti oleh siapa aja, bisa ikutan ya. Jadi kontribusi biaya belajarnya itu seikhlasnya dan semampunya ya, bebas sesukamu ya. Jadi boleh 50.000 ya, 100.000, 150, 200. Dan ini biasanya akan terjadi substitusi. Ada ini misalnya yang mampunya 50 ya, berarti 50. Tapi yang lain mungkin mampunya 150. Ya, jadi artinya saling dukung ya dengan peserta yang lain. Nah ini teman-teman semua, sahabat semua, dalam pembelajaran itu ini sering nanya juga, kenapa sih kok nggak gratis aja gitu ya? Ilmu kok diginiin dan sebagainya. Ini perlu saya luruskan ya teman-teman. Ya, dalam proses belajar sebagai seorang murid ya, itu kita perlu mengeluarkan namanya syarat ya, persyaratan untuk belajarnya atau maharnya lah istilahnya. Ini udah dari zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin orang ingin belajar harus menempuh perjalanan jauh, terus ngasih sesuatu buat gurunya ya. Mungkin kalau tinggal di kampung itu belajar ngaji bawa beras ya ke gurunya ya. Setiap pekan bawa minyak ya, kalau di kampung saya gitu ya. Bawa minyak tanah gitu ya setiap pertemuan, bawa beras, bawa bawa baju sarung buat guru dan sebagainya. Itu memang bagian dari adabnya. Yang kedua adalah agar programnya ini bisa berjalan dengan baik. Ya, ini ada biaya operasionalnya agar kita bisa lebih banyak menginspirasi orang secara profesional. Teman-teman tahu ya, ada diskotik ya, tempat-tempat maksiat, mereka bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena di sana ada perputaran rupiahnya. Nah, kadang kita untuk kebaikan gitu ya, kita jarang gitu ya, malas mengeluarkan padahal 100.000 ya, 200.000 untuk belajar. Tapi untuk giliran berlangganan film atau wah gampang aja tuh ya, 100.000 Netflix 150 ya. Harusnya kita untuk kebaikan juga mensupportnya. Jadi kalau teman-teman
lihat di Belajar Ta'aruf itu kita update konten setiap hari, ada YouTube dan sebagainya, itu kan ada tim-tim di belakang layarnya juga yang bekerja dan melakukan itu. Ya, jadi begitu ya teman-teman semua. Jadi insya Allah ini kita udah mudahkan banget agar apa? Agar makin banyak yang ikutan, agar makin banyak yang paham. Ya, program ini apa ilmunya gitu ya, agar makin banyak yang tahu. Nah, mentor berpengalaman insya Allah proses belajarnya mudah ya. Jadi belajarnya itu melalui Zoom kayak gini, teman-teman bisa ikut semua melalui WhatsApp ya, e-book ya, dan juga di Google Classroom. Kita ada konsultasi melalui Zoom ya. Nah, bonus dan benefit khusus sebagai alumni Belajar Ta'aruf. Nah, investasi terbaikmu untuk menyiapkan dirimu dalam menemukan jodoh ya. Jadi untuk mengikuti ke program ini, donasi belajar atau infak belajar seikhlasnya dan semampunya. Apa aja yang akan teman-teman dapatkan? Yang pertama adalah pembelajaran eksklusif ya selama 25 hari. Lalu ada webinar pertama, Tazkiyatun Nafs ya, saya lupa nulis di sini, ada webinar Sehidup Sesurga, Step by Step Ta'aruf, webinar ilmu cinta ya dan sebagainya lah gitu ya. Nah, mulai belajarnya ini April ya, maksudnya ya dari 5 April 2021 gitu ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman semua, ini sampai 5 April pendaftarannya. Nah, ini khusus 250 pendaftar pertama. Wah, ini ada bonus ya, e-book Belajar Cinta, e-book Move On, dan juga e-book Panduan Istiqoroh. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar ya, sambil saya menjawab pertanyaan, teman-teman bisa daftar dari sekarang ya. Nih saya kirim linknya di chat ya, jadi bisa daftar dulu aja ya, nanti soal dibalas oleh adminnya ya, mungkin hari ini bisa jadi boleh besok ya, karena hari libur gitu. Tapi teman-teman daftar untuk apa? Untuk mengamankan kuotanya ya, agar mudah-mudahan bisa dapat kuotanya dan bisa ikut belajar yang angkatan ini. Spesial Ramadan ya, jadi kita belajarnya di bulan Ramadan ya. Nah, ini webinarnya nanti ya teman-teman. Webinar 1 itu Tazkiyatun Nafs, webinar kedua menemukan jodoh, webinar ketiganya Step by Step Ta'aruf. Ya, webinar 4-nya spesial Q&A ya, untuk tanya jawab. Nah, webinar diselenggarakan kapan? Setiap Rabu malam. Ya, jadi setiap Rabu malam pukul 20.00 sampai selesai. Nah, di bulan Ramadan nanti khusus kita mulainya pukul 20.30. Udah Agus, saya nggak bisa ikut live, gimana? Tenang ya, ada rekamannya. Jadi teman-teman semua yang nggak bisa ikut live, ada nanti rekaman webinarnya ya. Jadi gitu ya teman-teman semua. Silakan ya yang mau daftar, linknya ada di chat ya. Akan bisa segera daftar agar kebagian kuotanya dan dapat bonus-bonus spesialnya. Sekarang saya akan jawab pertanyaan ya, karena ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Oke. Wah, ada 30 ya. Apakah boleh menampilkan CV fisik badan ya, misal punya jerawat di wajah, hehe, dan apakah boleh menanyakan ke calon dia punya hutang riba atau tidak? Boleh, malah harus ya. Enggak hanya dia punya hutang riba atau tidak, dia punya hutang enggak, terlepas riba atau tidaknya. Ya, jadi itu di pembahasan soal keuangan yang kita bahas itu penghasilan calon berapa, sumbernya dari mana aja, pengeluarannya, dan termasuk juga hutang-hutang yang dia miliki. Nah, teman-teman di proses ini teman-teman juga bisa ya mengajukan syarat ya atau perjanjian pranikah kalau misalnya punya hutang. Misalnya hutang sebelum nikah itu ditanggung masing-masing. Ya. Kenapa? Karena saya pernah menangani beberapa kasus itu calonnya hutangnya sampai 200 juta teman-teman semua. Ya, ngeri ya. Nah, kalau misalnya itu nggak ditanggung oleh suami aja gitu, istri juga ikutan, maka istri ini jadi ahli waris hutang. Ya, jadinya malah menzolimi. Ya, kalau istrinya ikhlas sih nggak masalah gitu ya, tapi kalau nggak ikhlas kan memberatkan jadinya. Misalnya qadarullah nih ya, suami meninggal dunia, sementara hutang itu belum lunas. Orang nagihnya ke siapa? Ke istri. Makanya ini perlu ya dijelaskan, dibicarakan di awal. Jadi begitu. Atau mungkin teman-teman nggak mau ya, kalau dia banyak hutang nggak mau nikah sama dia juga boleh diakhiri. Ya, jadi itu perlu dibahas ya. Ustadz, maaf mau bertanya, saya sedang ta'aruf dengan seorang pria. Awalnya beliau berkata kepada perantara saya bulan Maret awal akan datang ke rumah. Tapi hingga saat ini belum datang. Jika saya bertanya kapan untuk menepati janjinya, bilangnya lagi sibuk terus. Mohon solusinya, dikasih ketegasan Mbak ya, Mbak Ane Rosyani ya.
dikasih kepastian, bilang saya tunggu terakhir sampai tanggal 1 April misalnya. Kalau misalnya kamu memang serius, maka kamu agendakan waktunya. Ya, tapi kalau misalnya sampai tanggal 1 April ya pukul 24.00 misalnya gitu ya, kamu belum datang juga, maka proses ta'aruf ini saya anggap berakhir. Ya, jadi boleh begitu ya, ditegasin. Ya, jadi boleh ditegasin ke calonnya itu agar apa? Ya agar nggak berkelanjutan ya, berlanjut-lanjut tanpa kejelasan. Ini kalau misalnya Mbak Ane biarin terus, ini bisa berbulan-bulan. Ya dia akan sibuk terus. Ingat ya, orang yang udah siap nikah, dia tentu akan mengagendakan waktunya. Sesibuk apapun dia, ya kita tahulah semua orang sibuk. Kalau nggak sibuk ya namanya pengangguran. Tapi seseorang yang siap nikah tentu akan memprioritaskan itu ke dalam kehidupannya. Kalau misalnya dia bilang sibuk terus dan itu nggak masuk prioritas dalam hidupnya, berarti ya bisa jadi malah dia belum siap ya, atau masih ragu untuk menikah. Jadi perlu ditegasin. Pak Agus, saya Hani dari Malaysia. Wah, jauh ya orang Malaysia. Saya mau bertanya, bagaimana jika lelaki itu hendak berkenalan dengan ibu kepada perempuan tanpa tujuan yang jelas? Ya, maka ditanya tujuannya apa. Ya, jadi ditanya tujuannya apa? Kamu berkenalan dengan ibu saya, atau mungkin ibu ya yang bertanya, apakah ada niat untuk ingin serius atau hanya cuman untuk berkenalan saja tanpa kejelasan. Ya, jadi kalau kita nggak tahu tujuannya, kita tanyakan. Kak, kata orang tua aku telat nikah, maksudnya gimana ya? Kurang paham juga ya, karena yang mengatakan adalah orang tuanya Mbak. Ya mungkin Mbak bisa tanyakan ke orang tua, Ma, Papa, maksud Mama gimana telat menikah? Ya, nah itu bisa ditanyakan ke orang tuanya ya, karena menyampaikan orang tuanya. Assalamualaikum, udah Agus, izin bertanya, bagaimana jika ada ikhwan mengajak ta'aruf dan bertukar CV tapi belum memiliki pekerjaan? Mohon masukannya. Ya tanya, dia udah punya penghasilan belum? Karena yang penting itu bukan punya pekerjaan, tapi punya penghasilan. Penghasilan nggak hanya melalui pekerjaan, bisa melalui usaha, jualan, dagang gitu ya. Makanya kalau saya itu prinsipnya adalah menikah itu yang penting tetap berpenghasilan, bukan punya pekerjaan tetap. Karena saya pun nikah dulu ya, nggak punya pekerjaan, tapi saya jualan dan itu pun serabutan ya. Jadi Masya Allah ya, saya nikah di usia 22 tahun, jualan buku ya waktu itu di kampus UIN Jakarta, UIN Ciputat. Di sini ada anak UIN nggak ya? Nah saya dulu di UIN ya, di UIN itu jualan. Itu dulu awal-awal saya menikah. Ya, jadi begitu teman-teman semua. Kalau misalnya dia nggak ada pekerjaan, penghasilan juga nggak ada, ya berarti dia nggak siap nikah. Kalau dia nggak siap nikah, perlu nggak ta'aruf? Nggak perlu. Ya jangan mau. Ya, akan ngabis-ngabisin waktu nantinya. Malah dia minta untuk nunggu dulu ya, nabung gitu kan. Bang, mau nanya gimana sih biar hati kita lebih mantap ke ta'aruf daripada ke pacaran? Ya gimana hati ya lebih mantap ke ta'aruf atau pacaran? Yang pertama adalah pahami dulu ya tujuannya apa. Ya, kalau memang tujuannya Mbak ingin mengenali seseorang lebih dalam, lebih baik, maka pilih ta'aruf. Tapi kalau misalnya tujuannya ingin ada ingin ada baper-bapernya, ingin ada happy-happy-nya gitu ya, yang serunya, ya maka orang akan memilih pacaran. Nah, lalu setelah itu lihat lagi ya bagaimana agama kita mengaturnya. Di agama jelas ya, jangan dekati zina. Sementara pacaran kita semua tahu yaitu semua adalah aktivitas yang mendekatkan pada zina. Nah, ketika udah memahami itu, insya Allah ya akan lebih mudah untuk menerima ta'aruf. Meskipun itu memang butuh waktu ya, butuh perjuangan. Karena gini teman-teman semua, kita ini dari kecil nih dihadapkan oleh pacaran. Kita baru kenal ta'aruf mungkin ketika usia udah 20, udah 25. Sementara dari kecil ya, misalnya saya pribadi, saya dari kecil usia 5 tahun udah ngeliat tuh ya abang sepupu saya kalau pulang sering bawa cewek gitu kan, atau kakak sepupu saya nih yang perempuan ya sering datang tuh ya cowoknya ke rumah, saya ngeliat ya, dan itu udah jadi tontonan yang biasa gitu kan. Besok yang laki-laki bawa ceweknya, besoknya yang cewek bawa cowoknya gitu ya. Misalnya di momen-momen penting ya kayak tahun baru, mereka udah pada itu siap-siap buat jalan bareng cewek atau cowoknya. Jadi memang dari kita kecil mindset kita udah terbentuk untuk pacaran. Dari lingkungan termasuk juga dari tontonan. Ya, apalagi kalau misalnya suka nonton sinetron, suka nonton FTV, suka nonton drakor, itu susah itu ya untuk apa? Untuk untuk
memahami ta'aruf gitu ya, untuk coba ta'aruf. Kenapa? Karena di film-film itu disuguhkan bagaimana serunya ya, serunya menjalani proses pacaran itu, deg-degannya gimana, ya ini bagaimana nih bapernya gitu kan, gitu ya dan sebagainya lah. Ya, jadi memang perlu diubah juga tontonannya, perlu diubah juga bacaannya. Karena bisa jadi karena selama ini yang sering masuk ke pikiran kita adalah semua hal tentang pacaran, ya makanya kita pengennya pacaran. Tapi coba diubah, ya stop semua hal yang berhubungan pacaran, stop nonton-nonton yang ada muatan pacarannya, stop baca-baca yang muatan pacarannya, stop dengerin musik yang ada muatan-muatan pacarannya. Lalu ganti dengan baca kisah Nabi, sirah Nabi, ya sirah sahabiah gitu ya. Bagaimana pertemuan Nabi dengan istri-istrinya ya. Itu ada buku bagus, judulnya adalah apa ya? Iya, sirah sahabiah. Ya, sirah sahabiah itu kisah pernikahan wanita-wanita di zaman dulu ya. Misalnya nih kisah cintanya Ummul Mukminin Khadijah ya, kisah cintanya Ummul Mukminin Aisyah, gimana awalnya dulu gitu ya. Itu ada. Nah, ketika sudah memahami itu, maka pelan-pelan ya otak kita ini, mindset kita ini, pikiran kita ini akan terbentuk untuk menikah dengan cara yang memang dibenarkan oleh Islam. Ilmu apa saja yang harus dipelajari sebelum menikah, dan apakah perempuan wajib menabung dalam pembiayaan walimah ya. Yang pertama adalah ilmu yang dipelajari tentunya adalah ilmu mengenali calon ya. Ya, itu yang kita hadirkan di belajar ta'aruf ya, bagi teman-teman yang mau daftar silakan. Itu adalah ilmu mengenali calonnya. Lalu adalah ilmu-ilmu untuk menjalani pernikahan, ilmu komunikasinya, ilmu bagaimana apa namanya masak mungkin ya, bagaimana ketika hamil, ketika melahirkan, peran penting ibu apa aja nih gitu ya. Karena di 0 sampai 7 tahun itu kan peran penting ibu itu sangat dibutuhkan oleh bayi, oleh anak. Bagaimana keberadaan dan kehadiran ibu itu sangat dibutuhkan. Nah, ngapain aja itu ya. Misalnya di usia 0 sampai 7 seorang ibu itu perlu setiap hari memperdengarkan kepada anaknya 5.000 kata. Ya, minimal 5.000 kata. Agar apa? Agar anaknya cerdas, agar anaknya pintar. Ya. Nah, kira-kira kata apa aja nih yang 5.000 ini? Kan itu perlu dipersiapkan. Ya, apakah itu kisah, apakah itu cerita, apakah itu ajak ngobrol dan sebagainya. Jadi gitu. Lalu apakah perempuan wajib menabung dalam pembiayaan walimah? Enggak wajib. Walimah secara syariatnya itu adalah tanggung jawabnya si laki-laki. Ya, tapi di berbagai daerah itu walimah dibiayai oleh keluarga wanita. Jadi bukan wanitanya juga, tapi keluarganya. Misalnya saya di Minangkabau, itu rata-rata walimah itu penyelenggaranya adalah keluarga wanita. Jadi kalau di Minang itu ya Sumatera Barat, kalau ada keluarga yang punya anak gadis itu langsung nyiapin tuh. Ya, nyiapin tabungan khusus untuk biaya pernikahan anaknya. Misalnya dalam bentuk sapi, ya dalam bentuk sawah, emas dan sebagainya. Jadi si wanitanya sebenarnya tinggal nikah aja gitu ya. Jadi begitu. Tapi kalau misalnya Mbak hari ini bekerja dan ada ke lapangan rezeki, itu boleh-boleh saja ya menabung, nanti tabungannya itu digunakan untuk membantu pembiayaan walimah. Dan ini tentunya dimusyawarahkan dengan orang tua. Ya, karena kalau saya lihat ya di daerah Jawa ya, Sunda Betawi ya, Sunda Betawi Jawa misalnya, itu rata-rata itu laki-laki yang biayain. Ya, laki-laki itu ada ngasih mahar, ada ngasih uang hantaran juga ya, uang apalah sebagainya banyak gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan adat ya. Assalamualaikum Pak Agus, bagaimana cara memahamkan orang yang menjodohkan kita dengan seseorang pilihannya? Tapi saya setelah mengenali karakter ada yang kurang cocok. Namun pihak yang menjodohkan seperti memaksa agar menikah dengan pilihannya. Bagaimana cara yang sopan untuk memahamkan bahwa saya kurang cocok dengan pilihannya? Ya disampaikan aja jelas-jelas, terus terang, to the point. Ya mohon maaf ya kakak ya, atau mungkin teman ya, mohon maaf Mbak atau Mas, saya belum bisa menerima. Ya, saya nggak cocok ya dengan dia. Insya Allah ini juga untuk kebaikan si dia dan juga kebaikan saya. Jadi disampaikan begitu, Mbak. Ya terlepas apakah itu bagi apa namanya bagi dia sopan atau enggak ya itu kan akan sangat relatif sekali. Ya. Tapi yang penting adalah ucapkan dengan yang sopan dan kata-katanya baik, udah. Yang kasar itu misalnya nggak mau, dia jelek, ya itu nggak boleh itu. Dia karakternya jelek, saya nggak mau, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena akhirnya itu menyinggung. Orang bilang aja saya nggak cocok.
alasannya itu privasi saya nggak mau kasih tahu gitu ya. Jadi nggak perlu dikasih tahu alasannya apa tidak cocoknya. Jika pelaksanaan ta'aruf telah berjalan, lalu tiba-tiba calon pasangan itu menghilang tanpa ada pembicaraan untuk pembatalan, apakah termasuk batal? Boleh ya, dianggap batal aja. Ya, kalau misalnya dia menghilang, lalu dihubungin nggak bisa dihubungi gitu ya, di WhatsApp nomornya ganti dan sebagainya, maka dianggap batal. Kalau misalnya suatu saat dia datang lagi, dia bilang, kamu kan tiba-tiba ngilang. Ya, jadi saya udah anggap batal, ta'arufmu udah selesai. Ya. Udah, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Uda tentang ta'aruf tapi tidak dengan perantara? Karena ada artis atau ustadz ta'aruf tanpa perantara ya. Nah, kalau yang namanya ta'aruf itu ada perantara. Soal artis, soal ustadz ta'aruf itu ya saya no comment ya, karena memang banyak di luar. Ya, makanya saya dulu sempat bikin webinar judulnya ta'aruf masa gitu ya. Itu judul webinarnya. Ya, jadi memang ta'aruf itu ya melalui perantara. Ada kan yang ta'aruf yang ngakunya ta'aruf tapi nanya dulu ya, kriteria jodoh idamanmu seperti apa. Nah, itu mah bukan ta'aruf gitu ya. Jadi memang saran saya teman-teman semua kan bisa milih ya. Kira-kira mau milih seperti apa ya, silakan aja dipilih ya. Apakah yang mau perantara atau tidak gitu kan. Tapi kalau yang kami ajarkan di belajar ta'aruf, memang perbedaan mendasar antara pacaran dengan ta'aruf itu adalah di perantaranya. Ya, kalau nggak perantara ya akhirnya saling gombal ya, saling memberi kata romantis ya, apa bedanya dengan pacaran? Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, kelas belajar ta'aruf pendaftarannya kapan dibuka dan Mas bisa mendaftar di mana? Ya, itu di chat ya. Silakan teman-teman cek chatnya ya, masih bisa daftar hari ini. Dibukanya udah dari tanggal berapa ya? Udah seminggu yang lalu kayaknya, dan hari ini masih bisa daftar. Jadi silakan untuk segera daftar ya, udah saya kirim tuh chatnya. Nah, apa aja yang dipelajari di kelas belajar ta'aruf ini? Ya. Nah, materi selama 25 hari, lebih dari 20 modul. Ini pembelajaran dalam bentuk tulisan ya di Google Classroom. Ada 10 link akses video eksklusif di Google Classroom. Nah, juga ada ya webinar, ada 4 ya. Webinar ini, satu webinar itu durasinya 2 jam. Ada tazkiyatun nafs, menemukan jodoh sehidup sesurga, step by step ta'aruf, dan juga khusus ya Q&A. Jadi gini ya teman-teman semua. Sekarang kita lanjut lagi ya tanya jawabnya. Udah, contoh-contoh pertanyaan yang penting untuk ditanyakan ke calon ketika proses ta'aruf, contohnya seperti apa. Nah, ini mohon maaf ya karena ini kepanjangan, jadi saya nggak bisa jawab ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih dalam apa aja yang dibahas, ya saran saya ikut kelas belajar ta'aruf. Insya Allah di webinar ini nih kita bahas ya, step by step ta'aruf dari A sampai Z. Plus nanti teman-teman juga akan dapat di dalam bentuk modul tulisan itu contoh-contoh pertanyaan, itu ada banyak ya, lebih dari 10 lah gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan agak sulit ya kalau misalnya saya jelaskan di sini. Bisa 1 jam sendiri ya untuk membahas itu. Assalamualaikum Uda, izin bertanya, jika ada laki-laki yang soleh yang tidak punya kerjaan karena memang di aturan keluarganya anak tidak boleh menikah sebelum anak menikah, tidak boleh menikah sebelum anak menikah, dan tetap menjadi tanggungan anak sampai anak itu nikah. Bagaimana cara kita tahu dia bisa bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan setelah nikah? Padahal dia belum ada pengalaman kerja. Nah, ini saya baru dengar ya, laki-laki tidak boleh kerja. Ya, saran saya cari yang udah ada kerjaan ya, udah jelas gitu ya. Berarti dia nikah dulu baru dia cari pekerjaan ya, agak rumit ternyata ya. Kalau saran saya sih yang udah bekerja aja. Saya nggak tahu ini kebiasaan di mana, tapi rata-rata di Indonesia itu ya, di berbagai suku di Indonesia zaman dulu misalnya kita lihat laki-laki itu usia balik itu udah mandiri ya. Jadi mungkin ini khusus ya. Saya adalah tipe perempuan pasif. Saya tidak bisa memulai atau meminta untuk ditaarufkan. Saya lebih memilih untuk berserah diri kepada Allah. Apa saya salah dengan sifat pasif saya? Ya salah tidak ya, tapi yang namanya dalam menemukan jodoh itu kan perlu ikhtiar, Mbak. Ya perlu aktif. Ya sama halnya seperti kita mau makan. Ini paling sederhana. Kita mau makan, bisakah kita hanya berserah diri kepada Allah? Ya Allah, saya lapar, saya ingin makan. Ya, saya ingin makanan masuk otomatis ke dalam perut saya. Nggak bisa teman-teman semua. Jadi memang perlu ikhtiar, perlu usaha. Ya, ada memang ya pasif diam aja tiba-tiba ada yang ngelamar gitu ada.
ya. Tapi ya sebagai berapa persen sih yang begitu gitu ya, yang nggak bangun hubungan yang nggak memperluas pergaulan ya, yang tidak melakukan ikhtiar ya, memperluas silaturahim dan sebagainya. Ya ada saja, tapi berapa persen sih gitu ya, sedikit gitu ya. Ya bisa jadi karena memang orang tuanya yang bantuin dan sebagainya. Tapi kan ada ikhtiar juga. Jadi saran saya kalau misalnya pasif ya itu tipe perempuan pasif itu kan labeling Mbak, labelnya Mbak ya. Dan bukan diri Mbak. Tugas Mbak adalah buka label kita itu. Ini label pasif saya ganti, saya buang label pasif saya ganti dengan label aktif. Saya belajar bagaimana caranya jadi aktif. Ya. Aktif bergaul ya, bukan aktif dekatin cowok ya, tapi memperluas pergaulan, minta tolong ke saudara dan sebagainya lah gitu ya. Sama halnya dengan introvert. Nah, introvert ini orang banyak salah paham juga. Ya, saya introvert nggak bisa bergaul. Nggak ada hubungannya antara introvert dengan pemalu. Nggak ada kaitannya antara introvert dengan susah bergaul ya, nggak ada. Introvert itu adalah cara seseorang untuk mendapatkan energinya. Ya, saya ini introvert ya. Saya mendapatkan energi saya dengan sendiri, makanya saya penulis. Ya, penulis orang-orang yang kerjaannya berkarya ya, yang sendiri-sendirilah ya nulis itu rata-rata introvert. Ya, kenapa? Karena dia akan lebih berenergi ketika dia sendiri. Tapi bukan berarti saya pemalu, saya takut gaul sama siapapun, enggak. Gitu ya. Itu hal lain, itu soal keahlian. Ya, banyak ya kalau teman-teman tahu ya, penulis-penulis yang novelnya bestseller itu banyak introvert. Ya, bahkan beberapa pekarya-pekarya di Indonesia karyanya nasional gitu introvert. Tapi apakah mereka pemalu? Enggak. Temannya banyak, pergaulannya oke. Karena itu dua hal yang beda. Ada introvert dan ada skill bergaul. Skill bergaul itu perlu dipelajari, bisa dilatih. Sekarang pilihan kita, apakah kita mau belajar untuk melatih skill bergaul kita atau menyerah aja dengan keadaan. Jadi begitu ya, Mbak ya. Bagaimana caranya meyakinkan orang tua dengan proses ta'aruf? Karena orang tua saya termasuk golongan orang zaman dulu, jadi soal ta'aruf agak awal. Ya, caranya adalah kalau misalnya susah nggak perlu pakai istilah ta'aruf. Bilang aja kenalan tapi ada orang yang nemani, ya. Dan itu sudah dilakukan kok sejak zaman dahulu, ya. Apalagi misalnya di Minang, kalau di Minangkabau ya orang mau nikah itu pengenalannya sampai ke kakeknya ini siapa, sampai berapa keturunan ke atas dia dicek. Ya, kalau istilahnya bibit ya. Makanya yang dikenali dalam seseorang itu sebelum nikah bibitnya. Nah, bibit mengenali bibit seseorang dalam proses sebelum nikah itu udah ada sejak zaman dulu. Ya. Mengenali apalagi bobot kualitas dirinya. Nah, dalam ta'aruf yang dikenali juga itu, cuman mengenalinya ada pratara yang mendampingi. Jadi nggak berdua-duaan saja dengan orangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya agak susah gitu ya dengan istilah ta'aruf, ya bilang aja proses perkenalan. Assalamualaikum Pak, bertanya ya, dari ta'aruf hingga menikah itu jarak berapa bulan ya? Yang 3 bulan itu kan ta'aruf, atau 3 bulan itu ta'aruf sampai ke pernikahan. Ya tergantung ya, tapi maksimal itu 6 bulan dari awal udah menikah. Ya jangan sampai juga ini ta'arufnya 3 bulan selesai tapi nikahnya 2 tahun lagi ya, kelamaan ya. 6 bulan atau maksimal banget 1 tahun. Ya, jadi maksimal banget 1 tahun. Tapi ada juga orang yang kayak teman saya ya tahun lalu menikah itu ta'arufnya sebulan. Ya bulan kedua udah nikah mereka. Ya. Jadi begitu ya. Udah anak ingin bertanya perihal ta'aruf kan melalui perantara. Perantaranya bisa melalui ayah akhwat. Bagaimana jika ayah dari seorang akhwat tidak mengerti perihal tata cara ta'aruf atau masih asing perihal ta'aruf? Karena taunya lingkungannya kalau mau menikah prosesnya pacaran dulu. Ya sebut aja istilahnya jangan ta'aruf ya, sama seperti yang tadi bilang ini proses perkenalan kok. Ya, kalau misalnya orang tua maunya pacaran istilahnya ya boleh ini pacaran tapi pacaran yang ada yang nemanin gitu ya, nggak pacaran nggak berdua-duaan gitu ya. Lalu untuk tata caranya Mbak sebagai anaknya belajar dulu ya, belajar tentang proses ta'arufnya bagaimana, lalu nanti bisa menyampaikan ke orang tua ini aja nih yang perlu dilakukan, jadi diskusi ya sama orang tua.
beberapa peserta di belajar ta'aruf itu ada yang ikut ngajak orang tuanya. Dan juga ada orang tua yang ikut ya. Jadi memang di kelas belajar ta'aruf ini unik, ada juga orang tua yang ikut, tujuannya adalah untuk anaknya. Jadi Masya Allah ya. Jadi memang gitu ya teman-teman semua. Seru ya. Assalamualaikum Mas, ketika seorang ikhwan ingin mengajak berta'aruf, apakah ikhwan tersebut harus memberi orang tuanya terlebih dahulu? Soalnya dulu saya pernah berta'aruf dengan seorang ikhwan, awalnya dia bilang tidak mempermasalahkan tentang jarak dan lain-lain. Ketika prosesnya sudah jalan beberapa minggu, ternyata dia ngasih tahu kalau belum bilang ke ibunya tentang ta'aruf. Dan ibunya belum tentu merestui karena jarak dan budaya. Iya, idealnya iya. Ya, jadi baik wanita maupun perempuan perlu untuk melibatkan orang tuanya sedari awal. Ya, karena hari ini kan udah gampang ya, sejauh apapun dengan orang tua kan bisa teleponan. Zaman dulu itu memang ya, kalau secara syariatnya memang laki-laki itu menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya tetap sah. Karena zaman dulu nih laki-laki itu kan banyak merantau ya. Misalnya dia ngerantau ke suatu daerah dan itu nggak ada alat komunikasi. Nggak bisa ngasih tahu ya, surat pun mungkin susah ya zaman-zaman dulu, itu hal-hal yang wajar ya. Ada orang yang apalagi di Minang ya, kampung saya melihat ya sering kayak gitu, merantau tiba-tiba pulang udah bawa anak ya, itu hal yang wajar. Tapi hari ini kan kita udah alat komunikasi udah sangat mudah ya, sama orang tua tinggal ngomong. Makanya nanti di kelas belajar ta'aruf itu ada materi merancang kriteria jodoh ya. Nah, di sana dibahas tuh gimana caranya menyamakan persepsi nih dengan orang tua. Jadi orang tua pun ditanya, orang tua pengen menikah dengan calon yang seperti apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Safitri. Bagaimana cara mengetahui hasil istikharah kita? Apakah melalui mimpi? Bagaimana cara mengetahui mimpi itu dari Allah atau dari godaan setan ya? Nah, untuk soal mimpi ya, itu kalau kata Imam Nawawi, mimpi itu adalah selemah-lemahnya petunjuk. Ya, jadi mimpi itu nggak perlu dijadikan petunjuk. Ya, karena itu selemah-lemahnya petunjuk ya, apalagi mimpi-mimpi kita manusia akhir zaman. Gitu ya. Apakah istikharah itu mencari jawaban? Enggak. Ya, istikharah itu bukan untuk nyari jawaban. Tapi istikharah itu untuk memantapkan pilihan atas sesuatu yang setelah kita pilih, setelah kita pelajari secara lahirnya. Secara lahir itu dengan mata kita, dengan telinga kita udah ta'aruf. Jadi kalau misalnya di belajar ta'aruf itu kita belajar ta'aruf dulu baru istikharah kemudian. Ya. Jadi ta'arufnya dulu, dikenali dulu orang ini baik, akhlaknya bagus, agamanya. Nah, yang baik dan bagus agamanya inilah yang diistikharahkan. Ya, jadi kalau misalnya dalam proses perkenalan, ini ketahuan dianya nggak sholat, perlu nggak istikharah? Nggak perlu. Ya, dalam proses ta'aruf dia ketahuan dianya perilakunya buruk, perlu nggak diistikharahkan? Nggak perlu. Jadi yang diistikharahkan itu adalah yang sudah kita ketahui baik agamanya, bagus akhlaknya. Jadi istikharah itu apa? Memilih yang terbaik dari yang baik. Ya. Jadi insya Allah nanti di kelas belajar ta'aruf ya kita kupas lebih dalam lagi ya. Assalamualaikum, udah Agus izin bertanya, apakah akan sukses atau mungkin ada cerita sukses tentang perempuan yang mengajukan ta'aruf selain dari Siti Khadijah radhiyallahu anha? Banyak ya, banyak banget. Teman saya ya 2 tahun yang lalu nikah, yang ngajak ta'aruf duluan wanitanya. Ya, banyak ya, ini udah terjadi, udah lumrah kok. Ya, ini wajar. Ya, jadi teman saya ini cowok, jadi si wanita ini minta tolong ayahnya untuk menemui teman saya. Jadi ayahnya yang datang ke rumah teman saya. Nah, itu sering terjadi. Ya, jadi itu bukan hal yang baru ya. Bukan hal yang baru, bukan hal yang yang asing ya. Cara menghilangkan rasa insecure kepada calon ta'aruf ya. Insecure itu sebenarnya muncul ketika kita belum bisa menerima diri sendiri. Ya, insecure itu 2 hal. Yang pertama adalah kita perlu menerima diri kita yang nggak bisa diubah. Kayak wajah, ini nggak bisa diubah. Ya, kulit saya nih kayak gini nih ya, nggak putih gitu kan. Ini nggak bisa diubah. Tinggi badan saya ya, tinggi saya berapa ya? Mungkin sekitar 160 lah gitu ya. Standar lah gitu ya. Itu nggak bisa diubah. Kalau saya insecure dengan tinggi saya, yang nggak bisa diubah ya akan insecure terus. Jadi sesuatu yang nggak bisa diubah itu diikhlasin, diterima.
Sementara sesuatu yang bisa diubah diperbaiki. Ya. Jadi insecure itu sebenarnya adalah bagaimana kita menerima diri kita sendiri. Jadi terima sesuatu yang nggak bisa diubah dan tingkatkan sesuatu hal yang bisa diubah. Ya. Saya mau bertanya, apa tidak batasan pertanyaan yang bisa diajukan saat ta'aruf? Ya, secara umum tidak ada batasannya, tapi ada satu hal yang memang tidak bagus ya, sebaiknya secara adabnya tidak ditanyakan. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan aib calon. Ya, misalnya dia pernah pacaran, lalu nanya, kamu dulu pacaran ngapain? Ya, kamu pernah zina nggak? Itu nggak perlu ditanyakan teman-teman semua. Itu aib. Aib itu secara adabnya kita saling menjaga. Ya, jadi yang dilihat nih, ini laki-laki ya biasanya sering menanyakan hal ini. Jadi yang dilihat apa? Yang dilihatlah akhlak dan agamanya saat ini. Kalaupun ada kekhawatiran ya, kalau di masa lalu dia pernah melakukan hubungan pergaulan bebas, maka cek kesehatan, ya, cek kesehatan untuk memastikan dia tidak mengidap penyakit HIV, AIDS atau seks menular ya, penyakit seks menular. Jadi nggak perlu juga ditanyain gitu ya. Kenapa gini teman-teman? Karena gini teman-teman semua, seorang wanita itu ketika dia pernah melakukan sesuatu hal yang buruk di masa lalu karena kekhilafahnya, lalu dia hijrah, lalu dia taubat. Ini proses hijrahnya ini, wah dia berdarah-darah. Dia harus bagaimana bisa menerima dirinya, berdamai dengan dirinya, menerima masa lalunya. Ini butuh perjuangan teman-teman semua. Ini nggak mudah. Karena kenapa saya tahu? Karena banyak banget ya yang mengeluhkan hal ini kepada kita. Ya. Jadi memang hijrah dari masa lalu yang kelam itu, apalagi pernah berbuat zina gitu ya, itu adalah sesuatu hal yang berat. Nah, jangan sampai nih nanti dia udah baik, dia udah solehah, karena pertanyaan itu malah mengorek-ngorek lagi luka dia masa lalunya. Ya, ini adab kita sesama muslim ya, perlu untuk saling menjaga. Ya, jadi yang dilihat apa? Yang dilihat cukup ya kondisinya hari ini. Jadi begitu. Pak, gimana cara membiasakan tidak chatan sama lawan jenis? Ya tidak chat. Ya kalau dia chat duluan nggak dijawab, nggak dibalas ya, kalau misalnya dia chat duluan, lawan jenisnya chat duluan, lihat dulu chatnya penting apa enggak. Kalau nggak penting ya jawabnya lama-lama aja. Misalnya dia chat jam 8 pagi, ntar aja balas jam 8 malam. Ya, besok dia chat lagi, habis itu besok lagi balas jam 8 malam lagi besok. Biasanya kalau udah demikian ya orangnya akan malas juga akan chat ya. Chat-chat yang nggak penting gitu ya. Dan strategi selanjutnya adalah cari teman diskusi ya, Mbak, mungkin yang wanita juga gitu ya, agar apa? Agar ada tempat juga ya buat cerita dan sebagainya. Ya. Cari kesibukan lain lah gitu ya. Assalamualaikum Muda, apakah dalam ta'aruf kita harus menceritakan semua masa lalu kita? Enggak, ya ini barusan yang kita bahas ya, saya bahas tadi. Yang berkaitan dengan aib enggak perlu untuk disampaikan. Saya telah berkenalan dengan seorang akhwat berbeda pulau, kami bertemu lewat jejaring sosial sekian lama. Waktu kami berhubungan chatting qadarullah akhir Januari kemarin saya melakukan kesalahan sama dia, membuat si akhwat trauma sama saya. Lalu pertanyaannya tidak ada ya, kalau pertanyaannya tidak ada, ya mungkin ini pernyataan ya, atau mungkin belum terkirim ya. Saya lihat nih ya, sambungannya di bawah nggak ada. Wadah ini. Saya berniat serius untuk mengajak ta'aruf akhwat untuk menikah, ingin sungguh-sungguh beribadah agar tidak terlarut dalam kemaksiatan. Namun si akhwat menutup hatinya untuk saya. Bagaimana cara saya untuk membuka hatinya, menyampaikan dengan benar perihal keseriusan saya. Yang pertama adalah kalau akhwatnya udah nggak mau, ya udah, nggak usah dipaksain. Ya, Mas kan udah melakukan kesalahan nih ke dia, yang pertama bikin dia trauma. Jangan sampai bikin lagi kesalahan kedua dengan ngejar-ngejar dia, yang bikin dia nggak nyaman hidupnya. Ya, ini wanita pasti setuju ya kalau dikejar-kejar itu hidupnya nggak nyaman. Ya kalau dia udah nggak mau, ya udah tinggal cari yang lain. Ya kan tadi kita udah bahas ya, karena memang dalam proses ini ya bisa jadi orangnya cocok dengan kita atau nggak cocok. Ya. Nah kalau misalnya dia udah nggak cocok, nggak perlu dipaksain lagi. Jadi dihargai aja keputusannya dan cari akhwat lain gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan ya yang tepat dengan Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, saya sudah gagal menikah sekali, sudah tunangan tapi tidak jadi nikah. Alhamdulillah saya sudah ada pekerjaan tetap. Sekarang orang tua bilang lanjut kuliah aja dulu, tapi udah ada datang calon, gimana Ustadz ya?
Bisa dua-duanya sebenarnya ya, sambil kuliah sambil kenalan dengan calonnya. Ya lalu menikah gitu ya. Ini saya nggak tahu nih S2 apa S1 ya, atau usianya juga nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya Mbak usianya saat ini masih lulus SMA ya, masih 19-20, mungkin bisa fokus kuliah dulu ya. Tapi kalau misalnya ingin menikah segera ya bisa menikah ya. Jadi banyak pilihannya ya, bisa kuliah aja fokus, bisa nikah aja dulu fokus nikah, atau bisa nyambi ya, kuliah sembari menikah ya, selama dari kondisi finansialnya aman dari suaminya, dari calonnya ya insya Allah nggak masalah ya. Kuliah sambil nikah itu jadi masalah biasanya ketika dari sisi finansialnya nggak aman ya. Jadi mikirin biaya kuliah juga, mikirin nikah juga ya. Kalau misalnya itu aman mah nggak masalah. Assalamualaikum Kang, bagaimana caranya agar kita pantas mendapatkan laki-laki yang soleh? Maka jadilah solehah ya, jadi sederhana ya. Agar dapat yang soleh, jadilah solehah. Assalamualaikum Muda Agus, izin bertanya, ada seorang ikhwan yang mau serius dengan saya, sebelumnya saling kenal, tapi belum pernah komunikasi. Cuman sekedar kenal aja, tapi masih skripsian, insya Allah selesai 6 bulan lagi. Kira-kira baiknya gimana ya, tahapan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ya ta'aruf ya, ta'aruf, dia belum ini ya, tunggu dulu. Dia belum siap nikah berarti ya, skripsinya 6 bulan lagi, berarti kuliahnya apa, wisuda dulu, terus pekerjaan dulu, mungkin ya masih lama. Ya, kalau masih lama ya udah nggak perlu melakukan apa-apa. Dan kalau memang Mbak udah siap nikah ya tinggal bisa ikhtiarkan dengan yang laki-laki yang lain ya, kalau misalnya ada yang siap. Jadi dengan yang laki-laki ini tidak perlu ada komitmen. Ya, karena ini prosesnya masih lama nih ya. Skripsi 6 bulan ya, apalagi kalau misalnya dia belum ada pekerjaan berarti dia nyari kerja dulu ya, mungkin dia nikahnya paling bisa 2 tahun lagi lah ya. Kalau kondisinya seperti itu ya lebih baik diakhiri tanpa ada komitmen apapun. Bagaimana menurut Abang kalau kita mengajak wanita ta'aruf tapi kita tahu bahwa si wanita ternyata punya pacar ya. Kalau dia udah punya pacar nggak perlu ya diajak ta'aruf ya. Mindsetnya aja pacaran ya, lalu diajak untuk ta'aruf ya. Ya baik, saran saya sih nggak perlu ya, karena itu bisa menimbulkan konflik yang tidak penting juga ya dengan pacarnya. Apalagi orang yang lagi pacaran, lagi jatuh cinta itu kan biasanya agak rada-rada galak gitu ya. Jangan sampai juga ya jadi berantem ya gara-gara wanita ya. Dicari aja yang lain ya, yang nggak pacaran dan punya mindset ingin ta'aruf. Udah Agus, saya mau bertanya, apakah boleh saat ta'aruf wanita berkunjung ke rumah laki-laki dengan perantaranya? Perlu ya, perlu melakukan ini. Saya juga gitu dulu ya, saat proses ta'aruf calon istri saya ya, sekarang jadi istri itu juga ke keluarga saya. Ya, untuk apa? Untuk berkenalan dengan keluarga. Ya, mungkin keluarga ada yang mau ditanyakan secara langsung agar dia juga, si wanita ini juga bisa merasakan feel-nya. Kira-kira nyaman nggak nih saya gabung dengan keluarga ini gitu ya. Jadi itu boleh. Poin-poin apa saja yang perlu dibahas dan ditanyakan saat ta'aruf? Nah, ini kita bahas nanti di webinar ini ya. Step by step ta'aruf dari A sampai Z ya, karena itu panjang sekali ya jawabannya. Jadi silakan teman-teman yang mau daftar ya boleh ya. Daftar, masih bisa daftar, kuotanya insya Allah masih ada. Apa namanya teman-teman bisa daftar, ini ada linknya di chat ya, silakan dicek di chat linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Wah ini panjang ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh, wa ridwanuh, wa riayatuh, wa inayatuh. Wah iya, Masya Allah ya, makasih ya sudah memberikan salam yang sangat panjang. Gimana kalau kita mau melakukan ta'aruf tapi terhalang jarak, LDR, apalagi masa pandemi ini? Bagaimana solusinya ya? Untuk beberapa proses ta'aruf ya bisa terhalang jarak, tapi untuk yang bagian nazornya kan harus ketemu ya. Meskipun hari ini pandemi kan ada protokol kesehatan ya, yang nikah juga banyak ya. Kemarin salah satu orang yang saya mentorin privat pernikahan nikah kemarin ya, nikahnya di hotel ya. Jadi sebenarnya nggak bisa, jangan dijadikan alasan lah ya pandemi untuk ketemu ya. Terhalang jarak, jarak semana sih di bumi ini yang nggak ada penghubungnya ya. Saya pernah orang yang ta'aruf ya, baru beberapa waktu yang lalu malah ya cerita konsultasi ke saya. Itu dia di Indonesia, calon yang ta'arufnya di mana? Di Dubai, luar negeri teman-teman semua. Ya ketemuan, bisa nggak ketemu? Ya bisa lah ya, Dubai ke Indonesia kan bisa naik pesawat.
ya paling juga 8 jam atau 20 jam gitu ya. Apalagi kalau masih Indonesia itu masih aman Mas ya. Jarak antara Aceh Papua itu mah paling lama ya sehari lah gitu ya. Jadi nggak ada alasan ya, wah jarak nih jauh gimana nih, ya tetap ada ketemu. Pandemi ada protokol kesehatan ya, bisa dites dulu ya, tes PCR misalnya untuk memastikan sehat kalau misalnya mau. Udah Agus, saya mau bertanya, semenjak kedua orang tua saya meninggal banyak yang menjodoh-jodohkan saya. Ada yang udah maksa-maksa, padahal saya nggak kenal dengan orang-orang yang mereka jodohkan. Kira-kira saya harus bagaimana? Nah, sampaikan kepada orang yang menjodohkan, saya mau kenalan dulu, ya. Jadi minta izin dulu ke orang yang menyampaikan itu untuk kenalan dulu. Jadi nggak langsung dijodohkan, ya. Jadi begitu ya. Karena bisa jadi yang dijodohkan ini malah ya bagus, akhlaknya bagus, agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana ngomong cara orang tua saya kalau ada orang yang mengajak saya ta'aruf lewat medsos ya. Yang pertama, tanyakan ke orang tua, kira-kira orang tua Mbak mengizinkan nggak kalau Mbak berkenalan dengan orang lewat medsos. Jadi sebelumnya belum kenal sama sekali ya, lewat medsos gitu kan. Kalau misalnya diizinkan maka kasih tahu. Kalau ada yang lewat medsos nanti saya kasih nomor ayah ya gitu untuk jadi perantaranya. Bisa gitu. Tip menjaga hati ketika menjalankan proses ta'aruf atau khitbah ya. Yang pertama adalah memastikan ada perantara. Yang kedua adalah berharapnya kepada Allah, jadi bukan kepada orangnya ya. Jadi selalu siapkan diri, siapkan ruang di dalam diri kita untuk menerima ya, untuk berserah diri kepada Allah apapun hasilnya. Meskipun mungkin hasil yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Bolehkah ta'aruf tanpa tukaran CV tapi ditanyakan secara langsung oleh pihak keluarga? Ya. Nah, tukaran CV itu sebenarnya memudahkan Mbak untuk mengenali orang itu secara screening di awal. Ya, CV itu kan banyak tuh poin-poinnya kayak riwayat pekerjaan, riwayat sekolah, golongan darah gitu ya. Itu kan kalau ditanyain secara langsung itu panjang. Ya, jadi kalau misalnya nih Mbak Intan ya menanyakan isi CV ke seseorang, ya itu bisa jadi malah bisa 3 jam ya nanyain itu poin-poinnya. Belum lagi akan kesulitan gitu ya karena nggak tahu semua. Nah, sementara CV itu gunanya untuk memudahkan. Ya, adanya CV bukan berarti nggak nanya langsungnya tetap. Tapi CV ada alat bantunya. Jadi untuk screening di awal, oh begini untuk itu. Ya jadi udah ketahuan tuh ya secara ringkas gitu ya, cara cepat tentang dirinya. Karena CV itu kan banyak ya poin-poin bahasannya. Termasuk di sana ada visi misi pernikahan, ada riwayat pekerjaan ya. Riwayat pekerjaan itu kita melihat itu ya, kemandiriannya, posisinya apa aja gitu ya dan sebagainya. Sukunya, kebiasaan dia sehari-hari kan ditulis juga di CV. Apakah ngerokok atau enggak dan sebagainya. Jadi sebenarnya CV itu bukan menyulitkan, Mbak, tapi untuk memudahkan, Mbak. Ya. Jadi begitu. Assalamualaikum Uda Agus, bagaimana untuk kasih tahu laki-laki kalau dia berkewajiban untuk membiayai walimah? Ini terjadi pada sepupu saya yang sebentar lagi mau nikah. Untuk kondisi sekarang memang keuangan lagi nggak bagus. Sepupu saya untuk ngomong ke pihak laki-laki juga berat. Kebetulan memang kami dari Sumbar yang mana biasanya perempuan yang mengadakan walimah. Ya, waalaikumsalam ya. Jadi gini Mbak ya, Uni berarti ya kalau dari Sumbar ya. Jadi gini Uni. Kalau misalnya belum dikasih tahu ke laki-lakinya, maka diajak laki-lakinya ke rumah ya, ke rumah sepupu untuk berkumpul musyawarah dan disampaikan di sana kondisinya. Ya, kami nih di keluarga kondisi keuangan begini ya. Jadi yang menyampaikan bukan sepupu Uni ya, tapi orang tua dari sepupu. Atau kalau di Sumbar itu ada namanya mama yang menyampaikan. Nah, kondisi kami seperti ini ya, keuangan lagi kurang bagus dan sebagainya. Kira-kira dari pihak laki-laki bisa nggak nih untuk membantu membiayai proses walimah? Jadi begitu ya disampaikannya. Jadi bukan disampaikan di WhatsApp ya. Oi, kamu yang bayarin ya gitu, nggak gitu juga ya. Jadi diajak dia ketemu, ya mungkin dia juga keluarganya agar sama-sama tahu gitu. Lalu mungkin bisa dimusyawarahkan juga. Kalau misalnya laki-laki nggak ada duit juga gitu ya, dimusyawarahkan kira-kira solusinya gimana? Apakah akan nikah saja di KUA, itu kan juga boleh ya.
Meskipun mungkin di Sumbar itu agak tabu ya. Saya jarang banget, setahu saya di Minang itu yang menikahnya cuma di KUA ya. Ada mungkin beberapa orang lah ya, bisa dihitung jari ya. Ya kalau misalnya mau menikah di KUA aja ya juga boleh aja, silahkan. Yang penting kan sah, halal dan berkah ya. Jadi nggak perlu memaksakan diri juga ya untuk bisa resepsi. Assalamualaikum Pak, apakah perantara dari kedua calon ta'aruf? Apakah perantara bisa dari kedua calon ta'aruf dan berapa orang untuk menjadi perantara ta'aruf? Ya, Waalaikumsalam. Ya, minimalnya perantara ta'aruf 1 orang dari pihak keluarga wanita, itu minimal. Ya. Dan maksimalnya itu boleh banyak. Dan dalam perjalanan saya mendampingi orang ta'aruf ya, saya pernah jadi perantara ta'aruf yang mana di grup ta'arufnya itu sampai 20 orang, itu pernah. Jadi yang wanitanya ngajak ayahnya masuk grup, ibunya masuk grup, kakaknya masuk grup, yang laki-laki juga begitu. Jadi saya udah masuk grup itu udah rame. Ya, jadi saya nggak ngapa-ngapain ya, saya lihat aja prosesnya mengalir gitu. Nah, yang rata-rata yang saya pernah dampingi juga yang wanita biasanya ngajak 3-5 orang. Ya. Tapi kalau misalnya 1 orang ya udah bagus ya. Jadi minimalnya 1 orang dari pihak wanita. Ya, kalau maksimalnya ya dari laki-laki juga boleh ya, ngajak ayahnya juga boleh dan sebagainya. Jadi begitu ya. Assalamualaikum Pak, apakah riwayat penyakit menjadi pertimbangan serius? Ya, di CV-nya dijelaskan sudah sembuh, tapi saya takut akan berpotensi kambuh. Ya, saya bimbang karena sepertinya dia soleh, tapi saya ragu karena penyakitnya. Ini tergantung orangnya. Makanya di CV itu perlu disampaikan. Setiap orang kan punya harapan dan value hidup yang berbeda-beda. Ada orang yang dia mah nggak masalah ya, ada riwayat penyakit ya, bahkan ketika dia menikah dengan seseorang yang mengalami penyakit kronis, dia nggak masalah. Ada. Tapi ada juga orang yang dia nggak mau. Dia mau nyari yang sehat. Itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Ya, jadi saya nggak kasih nggak kasih jawaban apa-apa ya, nggak mengarahkan apa-apa karena itu kebebasan. Kalau misalnya saya bilang pilih yang sehat ya khawatir malah yang sakit nanti malah kesal ya, jadi insecure gitu kan. Jadi begitu. Karena penyakit itu kan memang macam-macam ya. Ada penyakit yang memang bisa diikhtiarkan sembuh. Tapi juga ada penyakit itu keturunan sifatnya teman-teman semua. Ya, yang memang agak sulit untuk sembuh, kadang bisa kambuh lagi ya dan sebagainya. Saya pernah ya punya sahabat dia epilepsi ya, sakitnya epilepsi, tapi dia menikah, dia kasih tahu ke calon istrinya ta'aruf saya ada penyakit ini nih epilepsi. Calon istrinya nggak masalah. Ya udah mereka nikah. Ya. Wanita lain apakah mau menerima laki-laki epilepsi? Belum tentu. Ya, apakah dengan tidak menerima itu jadi dosa? Enggak ya. Jadi menerima itu boleh, tidak menerima juga bukan larangan. Jadi lebih kepada pilihan. Nah, itu kalau kayak epilepsi itu kan sampai sekarang kan masih sering ini ya, masih sering muncul gitu ya. Dan itu pengobatannya itu kan dalam jangka waktu yang lama. Dan memang dibutuhkan kesabaran lebih dari istrinya. Makanya perlu di CV ta'aruf itu dikasih tahu kalau punya penyakit apa gitu kan. Kalau saya menyarankan juga nanti teman-teman melakukan cek kesehatan pranikah. Ya, karena bisa jadi ada penyakit tapi belum tahu, ya belum kedeteksi. Jadi di proses ta'aruf nanti juga saling bertukar, saling memperlihatkan hasil dari cek kesehatan pranikahnya. Restu orang tua itu penting dalam proses menuju pernikahan. Bagaimana cara terbaik untuk melibatkan orang tua dari awal ta'aruf antara seorang perempuan dengan laki-laki? Mohon tipsnya. Jadi ajak orang tua diskusi ya, mulai dari tanyain orang tua pengen seperti apa ya calon menantunya. Lalu ketika ada yang ngajak ta'aruf kasih tahu orang tua, minta tolong orang tua. Ya intinya adalah PDKT ya dengan orang tua. Makanya di materi kelas belajar ta'aruf ada materi membahas berdamai dan membangun hubungan yang baik dengan orang tua. Karena itu akan terjadi dengan baik ketika hubungannya baik dengan orang tua. Assalamualaikum Huda, izin bertanya, jika ada laki-laki soleh yang belum punya pekerjaan tetap, namun ada usaha sendiri, tapi masih mengharuskan diri agar punya kerjaan tetap dulu, baru menikah, apakah bisa tetap ta'aruf sama dia sampai 3 bulan ke depan? Ya, yang mengharuskan siapa nih? Kalau dirinya mengharuskan ya berarti tanya dia kira-kira berapa lama bisa punya pekerjaan tetap.
Kalau misalnya punya pekerjaan tetapnya sampai setahun dulu, 2 tahun lalu, ya nggak perlu taruh. Tapi kalau misalnya nih dia bisa jamin bulan depan nih, insya Allah saya punya pekerjaan tetap gitu, ya silakan boleh taruh gitu ya. Dan saran saya, kalau memang ada usaha dan memang dirinya itu fokusnya, memang passionnya atau apa di usaha, fokus aja di usaha ya. Jadi nggak harus juga ya punya pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap itu kan bukan syarat nikah ya. Syarat nikah itu punya kemampuan secara ekonomi. Ya, artinya tetap berpenghasilan, ya bukan punya pekerjaan tetap ya, bukan punya penghasilan tetap ya, tapi tetap berpenghasilan. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, ada teman yang sudah terlanjur pacaran, tapi mereka sekarang udah sadar mau memperbaiki diri sama-sama. Tapi mereka masih berharap suatu saat bisa bersama dalam ikatan yang halal. Apakah boleh pacaran jadi ta'aruf? Bagaimana caranya? Ya kalau udah pacaran, kalau memang mau ta'aruf ya tinggal di caranya sama ya kayak ta'aruf yang lain. Ada perantara, ya kalau biasanya berdua, sekarang diubah jadi bertiga, ada perantaranya. Dan ada syarat siap nikah. Ya, jadi kalau misalnya belum siap nikah gimana ya, putus dulu dan tidak perlu ada komitmen gitu ya. Dan berusaha untuk move on lah gitu ya dari pacarnya itu. Makanya kalau untuk yang udah pacaran ya saran saya segerakan putus atau segerakan untuk nikah. Ya kalau memang sudah ada kesiapan menikah. Bismillah, Assalamualaikum Kak. Saya mau tanya, bagaimana kalau misalkan kita taruh sama orang yang beda kota? Nanti urusan nazornya gimana tuh Kak? Ya datang ya si laki-laki ke kota Mbak. Ya saya ada teman ya, dia tinggal di Jakarta, wanita yang taruh dengan dia orang Jawa Timur. Ya tinggal naik kereta dia ke sana. Ya, jadi gampang ya. Jadi tetap ya sama aja dengan satu kota. Kalau satu kota kan kita nazor ketemuan. Cara ketemuannya gimana? Kan laki-laki datang ke tempat wanita atau mungkin di suatu tempat yang berjanji ya mau ketemuan. Kalau saya biasanya ngajak ketemuan di masjid ya, masjid di Depok misalnya. Kalau yang saya perantarai gitu kan. Nah, ada juga yang ngajak ketemuannya nazornya di tempat makan, di restoran sambil makan-makan juga boleh. Tapi banyak di rumah wanita ya, di rumah keluarga wanita untuk nazornya ketemuannya. Nah, itu kan hal-hal yang lumrah, bebas ya. Dan itu nggak ada hubungannya ya, mau beda kota, mau beda negara, ya tinggal datang aja ke kota si wanita. Ya, nah yang jadi masalah mungkin kalau belum siap secara finansial. Nah, berarti ya belum siap nikah berarti, atau mungkin belum siap ta'aruf dengan orang yang beda kota ya. Kan begitu. Saya dulu pernah ya awal 2020 ada yang ta'aruf itu beda kota juga, ya laki-lakinya di daerah Jawa Barat, wanitanya di daerah Jawa Timur gitu ya. Saya suruh segera ke sana. Kalau misalnya nih akhir Februari kamu nggak datang juga ke rumah si wanitanya silaturahim nazar, maka saya akhiri, saya stop. Akhirnya dia nyerah. Kenapa? Karena ada persoalan di ekonomi. Karena kalau keluar kota kan butuh ini ya, butuh kematangan secara finansial. Ada tiket yang harus dibayar ya, ada penginapan ya, buat bayar penginapan dan sebagainya. Udah mau nanya, kalau kita mau ta'aruf tapi sembari nunggu lulus kuliah, apa masih ada rentang waktu nunggu sampai nikahnya? Kelamaan ya. Kalau misalnya nunggu lulusnya itu setahun 2 tahun jadinya kelamaan. Ya saran saya fokus aja dulu kuliahnya, selesaikan dulu kuliahnya. Nanti kalau udah selesai baru dilanjut proses ta'arufnya. Assalamualaikum Kak, saya mau tanya bagaimana kalau misalkan kita ta'aruf tapi beda kota. Ini udah tadi ya. Amal soleh, jelaskan baiknya seperti apa jika kita sebagai perempuan nunggu dulu si calon sampai wisuda. Dari sekarang pun sudah sama-sama mantap, yakin sudah istikharah, sudah ta'aruf, masalahnya di waktu nunggu. Ya, jangan nunggu ya. Jadi kalau kelamaan nunggu ya di ta'aruf itu ini udah jatuhnya ke komitmen ya. Apalagi kalau misalnya nunggunya setahun 2 tahun itu nggak perlu. Jadi lebih baik diakhiri ya. Jadi begitu ya saran saya Mbak. Pak Ustadz, bolehkah menikahi seorang laki-laki yang memberikan kita mahar tapi menggunakan uang bank? Ya, uang bank ini maksudnya apa ya? Mungkin nanti bisa jelasin lagi ya Mbak, uang bank. Apakah uang riba? Kalau uang dari bank ya kan memang uang dari bank ya simpannya. Tapi kalau yang dimaksud adalah hasil dari riba, ya berarti kalau misalnya Mbak memiliki meyakini value hidup itu ya, tidak mau dengan laki-laki yang kerjaannya di bank atau uangnya riba, ya jangan menikah aja ya dengan dia sekalian gitu ya. Jadi tidak hanya maharnya
yang dari banknya, tapi juga tidak hidup dengannya dengan uang dari bank itu, uang yang ada ribanya. Ya, bank itu kan ada dua ya. Kalau konvensional itu ada ribanya, disepakati oleh jumhur ulama. Sementara bank syariah, meskipun beberapa ulama ada yang mengatakan tetap riba, tapi ada Dewan Syariah Nasional ya yang mengawasi ya di bawah MUI. Assalamualaikum, udah saya kemarin lamaran, tapi sekarang sudah diputuskan. Lalu saya ingin mengajukan ta'aruf kepada teman lama saya yang dulu pernah ada niat untuk menikah, tapi dia memberikan waktu lama. Bagaimana caranya? Yang pertama, Mbak cari perantaranya. Perantara itu bisa keluarga Mbak, ayah Mbak, atau teman. Lalu minta tolong ya perantara ini menanyakan ke calonnya untuk apa? Untuk mengajukan pertanyaan apakah dia sudah siap menikah atau belum. Jadi yang ditanyakan pertama kali adalah kesiapan dia nikah dulu. Kalau misalnya dia jawab saya belum siap nikah, ya berarti stop sampai di sana. Jadi nggak perlu dilanjutkan lagi. Tapi kalau misalnya dia jawab saya sudah siap nikah, baru diajukan pertanyaan kedua. Kira-kira mau nggak kenalan dengan wanita ini? Ya, jadi begitu cara mengajukannya ya, mengajak ta'aruf duluan bagi wanita. Jadi bukan menyampaikan perasaan ya, Mas, aku sayang sama kamu, aku suka, bukan gitu. Ya, tanyain dulu kesiapan nikah, lalu tanyakan kira-kira mau nggak kenalan atau mau nggak ta'aruf dengan Mbak. Ya, jadi itu bisa dilakukan melalui perantara. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya beberapa bulan yang lalu pernah dita'arufkan sama seseorang ya, langsung nazor juga. Namun beberapa saat kemudian nggak ada komunikasi lagi setelahnya. Tanpa ada alasan juga lanjut atau tidak. Terus sikap saya bagaimana? Salah jika saya masih menunggu dan berharap lebih. Ya kalau misalnya masih nunggu berharap lebih, ya ini terlepas salah benar ya, tapi itu akan merugikan diri Mbak sebenarnya. Ya, apalagi kalau nunggunya bisa setahun 2 tahun gitu kan, dan dalam proses menunggu Mbak bisa menolak beberapa laki-laki yang mungkin serius dengan Mbak. Nah caranya apa ya? Kalau misalnya ada perantara, minta kepastian melalui perantara. Ini gimana kejelasannya? Atau kasih dia waktu, saya tunggu kepastianmu maksimal 1 bulan dari sekarang. Kalau misalnya tidak ada kepastian, maka saya anggap proses ini berakhir. Ya, jadi kalau laki-laki yang nggak memberi kepastian, maka sebagai wanita itu boleh ya menegaskan dengan memberikan kepastian, gitu ya. Assalamualaikum, udah Agus, kriteria laki-laki seperti apa yang kita harus ketahui udah ya. Laki-laki yang pertama tentunya adalah kalau yang idaman ya, ini saya sering sampaikan, yang pertama adalah lihat hubungannya dengan Allah. Artinya agamanya. Yang kedua adalah lihat hubungannya saat dengan manusia, tapi ketika kondisinya lagi jelek, ya, lagi bad mood, ya lagi error gitu. Cara marahnya gimana? Cara kesalnya gimana? Karena apa? Karena ini akan berkaitan nanti dengan apakah dia KDRT dan sebagainya. Kalau misalnya cara marahnya mukul, marah, bentak-bentak, memaki dan sebagainya, ini tentunya akan sangat merugikan Mbak ya, menzolimi Mbak dengan anak-anak. Lalu lihat hubungannya dengan orang tuanya, lihat hubungannya dengan uang gitu ya, apakah dia punya hutang dan sebagainya, lihat hubungannya di masyarakat dan sebagainya. Ya, jadi itu ya kurang lebih. Detailnya nanti di kelas belajar ta'aruf ya teman-teman semua. Silakan bagi teman-teman yang mau daftar kelas pranikah belajar ta'aruf masih bisa ya. Insya Allah masih bisa pendaftarannya, teman-teman bisa langsung melakukan pendaftaran. Itu linknya saya kirim di chat ya. Ini karena udah jam 11, jadi saya cukupkan sampai di sini webinarnya. Silakan bagi yang mau daftar boleh klik linknya. Oke teman-teman semua, mohon maaf ya bagi yang belum terjawab. Ini pertanyaan, ada 104 pertanyaan, 109 pertanyaan, dan alhamdulillah 54 pertanyaan sudah kita jawab ya. Jadi ada 55 pertanyaan belum terjawab. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua kita bisa join ya, belajar bareng di kelas belajar ta'aruf, dan pertanyaannya insya Allah akan terjawab. Karena di belajar ta'aruf kan nggak sebanyak ini ya biasanya pesertanya, gitu ya. Dan kalaupun banyak, itu waktunya juga banyak ya. Kadang memang ada di webinar itu pertanyaan itu nggak terjawab semua. Tapi kan kita ada khusus sesi tanya jawab. Jadi insya Allah peluang untuk diskusinya lebih banyak. Jadi teman-teman semua bisa langsung segera daftar ya. Linknya di chat ya. Dan jangan lupa ya teman-teman bisa
reviewnya, inspirasi yang didapat bisa dicatat, bisa dibagikan di sosial medianya, di Instagramnya, dan di-mention ke Agus Aribowo _ dan akun @belajartaruh. Ya, mungkin itu aja dari saya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di kelas belajar taruh. Kita ketemu tanggal 5 April 2021. Kita belajar dari 5 April sampai 29 April ya. Selama 25 hari lebih ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.